Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di tengah liburan kalian. Dari kami mengucapkan selamat tahun baru dulu. Jadi selamat datang kembali di tahun 2024 ini. Jadi kita melanjutkan workshop kita yaitu em, Django backend. Nah, bersama kami ada pembicara yang luar biasa tentunya. Kita tepuk tangan. Yaitu Michael Andrew Chan. Keren banget. Jadi sedikit profil, dia Mathematical Science Year 3, Minkom Pintu-Tech ke-22, dan area of interestnya di bagian back-end dan DevOps. Um, DevOps ya, DevOps. Kemudian hewan kesukaannya adalah ular Python. Kenapa, Michael? Karena Django pakai Python. karena Django pakai Python, benar. Kemudian quotes dari Michael tentu saja, hidup harus efisien seperti greedy. Luar biasa sekali memang pembicara kita pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita memulai. Silakan Michael, saya memberikan waktu. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di chat atau langsung open mic karena kita juga pada hari ini kita cuma ini doang, pintu tag doang, tidak ada pipit GTD. Jadi silakan feel free untuk apa ya, nggak usah malu-malu. Silakan nanya aja. Jadi ya, silakan Michael. Oke, kita mulai guys. Oke, thank you banget udah datang malam ini. Meskipun gue lihat udah jago-jago orangnya, tapi ya udah. Gak apa ya, kita belajar bareng aja. Semoga bisa bantu ya mungkin review-review. Ini lebih ke konsep basic backend sih. Oke, so gue langsung aja mulai dulu mungkin dari kayak kenapa backend perlu backend buat apa? Mungkin kalau kalian lihat kayak pintu app gitu, kalau kalian lihat pintu app pernah ini gak sih bertanya-tanya misalnya kalian dapat dari mana atau misalnya bisa kayak send OTP, gimana caranya, nah, yang kayak gitu-gitu itu semua dihandle sama backend. Jadi buat hari ini kita akan belajar backend menggunakan framework yang namanya Django. Ini adalah Python framework. Oke, jadi gue mungkin lebih langsung ke demo-demo aja ya, langsung demo aja. Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja, bisa juga kalian jawabin juga. Oke, gua buka VS Code langsung. Oke, so pertama-tama pastiin kalian udah install Python sama PIP. Jadi atau PP. Jadi Python kalian ketik aja Python gini buat verify udah install. Gua pakai Python 3.11 sama PIP. Ini package manager buat Python, buat install Django dan sebagainya. Lalu kalian terserah bisa bikin, di sini gue bikin virtual environment, terserah kalian nih mau bikin apa enggak, gue nggak akan go through deeply. Intinya ada Python, ada PIP, kalian ketik aja PIP install Django buat install Django. In my case, gue sudah install, jadinya udah kayak gini, requirement already satisfied. Buat verify, kalian bisa ini aja, kalian bisa pick Django dash admin. Mungkin gue zoom dikit ya supaya kelihatan. Oke, wah kebesaran. Oke gini, cara buat verify udah keinstall, kalian coba ketik Django dash admin kayak gini. Kalau udah muncul banyak-banyak hal, itu artinya udah keinstall. Kecuali kalau munculnya command not recognized, berarti instalasinya bermasalah. Oke, jadi pertama-tama buat Django, kalau kalian mau mulai project, caranya kalian tinggal ketik Django dash admin, start project, pasti nama project kalian. Jadi misalnya nama projectnya, misalnya aja workshop, workshop, loh, workshop into BE misalnya. Jadi tinggal kalian ketik kayak gini, dan otomatis bakalan ada folder workshop into BE yang dibuat di sini. Oke, workshop into BE. Jadi gua bisa CD atau masuk ke dalam directory ini, workshop into BE. Lalu kita lihat di sini ada apa aja. Jadi di dalam folder ini ada folder lagi yang namanya workshop into BE. Ada ini semua di-generate buat kita secara otomatis. Gua akan go through ini very quickly. Jadi pertama-tama ini ada init.py, ini kosong tapi jangan dihapus. Ini gunanya buat kayak bilang kalau ini folder adalah Python module. Jadi kayak biar kalian bisa kayak import, bisa kayak from workshop into BE dot apa import apa. Jadi ini .py buat initialize ini folder sebagai Python module. Lalu ada ini SJWSGI, ini related ke deployment, tapi kita ignore dulu aja. Jadi pas kita nanti run servernya itu kita akan by default pakai ini yang WSGI ini. Ya ini basically kayak kayak web server gitulah, kayak dari Python application, jadi kayak bisa di run servernya. Ya, tapi kita nggak usah pusingin, kita nggak usah sentuh apapun di sini. Ada juga settings.py, ini berisi pengaturan-pengaturan di Django, ada banyak nih kalau gua scroll, tapi kita bakalan ignore most of this buat hari ini. Tapi intinya kalau ada pengaturan yang perlu buat project ini, kalian bisa tambah-tambahin di sini atau edit yang udah ada.
Habis itu ada urls.py. Oke, kita akan go through-nya nanti. Oke, mungkin yang penting sekarang ada manage.py. Jadi ini bisa dibaca Django's command line utility for administrative tasks. Jadi kalian bisa execute banyak command lewat manage.py ini. Jadi caranya mungkin yang pertama kita coba run servernya ya. Caranya kalian ketik di sini Python manage.py run server. Jadi kayak kita nge-run manage.py ini, kita tambahin command line argumennya run server, dia bakalan nge-run server by default di port 8000. Kita coba ya sekarang. Python manage.py run server. Oke, otomatis bakalan ada server running harusnya. Oke, kalian lihat di sini. Ya, ini gue pakai Django version 5, lalu starting development server di port ini, di port 8000. Jadi gue bisa masuk aja ke sini. Bisa gue ke sini, kalian lihat script ini, artinya installation-nya sudah successful. Oke, habis itu mau gue disclaimer dulu ya. Hari ini gue akan ajarinnya Django yang lebih ke arah REST API. Jadi Django ada yang namanya Django yang lebih ke arah, kita bilangnya model view controller ya, MVC. So, model view controller, kita nggak akan belajar Django yang ini. Jadi kalau ini istilahnya kayak backend sama frontend digabung jadi satu. Ya, backend sama frontend jadi satu, servernya bakalan nge-return HTML template. Ya, tapi kita nggak akan belajar yang ini. Kita akan belajarnya yang formatnya yang REST API. Jadi intinya backend ini tuh hanya ya backend. Jadi ada frontend bisa frontendnya bisa mobile, bisa juga di web, bisa pakai React, bisa pakai Vue, bisa pakai framework lainnya. Yang jelas gunanya backend ini cuma lebih buat kayak oper-operan data lah, buat kayak misalnya dapetin data atau kasih data atau mungkin ada service atau operation lainnya. Jadi mau disclaimer itu aja. Buat hari ini kita akan fokusnya ke yang REST API. Oke, kita udah bikin project kan. Jadi sekarang kita lihat dulu folder urls.py. Ini gue suka bilang ini sebagai master urls.py, yang artinya semua URL awalnya di-define di sini. Jadi kita coba ya define URL. Jadi cara define URL begini. Kita pertama bikin function dulu. Misalnya gue bikin function say hello pintu misalnya. Fungsi ini akan menerima request. Jadi basically backend ini cuma kayak ada request dan response. Kita terima request, kita kembalikan response. Coba gua misalnya kembaliin simple HTTP response saja. Gua mungkin import from django.ttp, gua import HTTP response di sini. Lalu coba misalnya kita simply return HTTP response, misalnya hello pintu kayak gini. Oke, lalu di sini gue mau bikin begini misalnya. Gue mau define path baru. Jadi path ini adalah function yang kalian bisa import dari django.urls. Intinya gini, kalian bilang kalau gue kunjungin URL ini, gue mau execute function apa. Ya, jadi misalnya begini. Kalau begini artinya apa? Artinya kalau gue ke localhost 8000, udah itu aja. Gue akan panggil function ini dan dia akan ngembaliin hello pintu. Coba ya, misalnya gue ke satu lagi deh. Misalnya say hello world, misalnya begini. Lalu di sini HTTP response, misalnya aja hello world, gini ya. Ya bentar, kita ke bawah dulu. Oke, misalnya di sini gue bikin path baru, pathnya misalnya hello garis miring. Ini gue bikin say hello world. Oke, jadi maksudnya coba kita ke browser kita lagi. So di sini, oke, kita di browser. Kalau misalnya kita di localhost 8000 aja, begini aja, tanpa ada apa-apa lagi, dia akan nge-call function ini, say hello pintu. Kalian lihat hasilnya hello pintu. Kalau gue misalnya ke garis miring hello, dia akan print hello world, dia akan panggil fungsi yang ini. Oke, kalau ke admin nanti kita akan lihat nanti. Jadi ya, basicnya itu, ini urls.py, kalian simply define kalau pokoknya kalau ke endpoint ini, ke URL ini, kita mau call function yang mana, gitu aja. Oke, semoga aman ya, ini semua semoga aman. Jadi sekarang, Django itu biasanya, aplikasi Django itu biasanya dibagi menjadi, project Django dibagi menjadi beberapa aplikasi. Misalnya kayak di pintu, ada kayak misalnya pintu lapak, pintu voting, itu kalian bisa bayangin itu kayak aplikasi masing-masing lah yang kita mau pisah-pisah. Jadi di Django juga begitu, kita bisa bikin berapa aplikasi, jadi caranya seperti apa. Oke, ini gue bisa control C dulu buat end servernya. Habis itu kita bisa python manage.py start app buat mulai aplikasi baru. Misalnya gue mau mulai aplikasi baru, misalnya kita nama aplikasinya misalnya Subcom Pintu, misalnya. Oke, tinggal ketik python manage.py start app spasi Subcom Pintu, otomatis dia bakalan bikin ini folder Subcom Pintu buat kita. Jadi ini folder baru aja ke generate buat kita. Kita bisa lihat isinya ada banyak sekali. Kita mungkin akan go through ini along the way ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kalian ingat sekalian membuat project baru.
Pertama-tama kita harus ke settings.py, kita ke atas lagi, kita harus cari ini list yang namanya install tabs. Jadi kita harus tambahin nama aplikasi kita ke sini, ke list of install tabs. Ini kayak kasih tahu Django aja deh. Kalau folder ini tuh bukan folder sembarangan. Folder Subcombinto ini adalah bagian dari project kita. Cukup tambahin begini aja cukup. Habis itu sekarang kita balik lagi ke urls.py. Jadi begini, most project ya, kita nggak mau urls.py-nya semuanya ngumpul di sini, nanti jadi kotor. Kayak kalau bayangin pintu voting, pintu lapak, semua URL-nya kita definisikan di sini, nanti jadi kotor, jadi berantakan. Jadi yang kita mau adalah kita mau delegasikan. Jadi misalnya kalau buat aplikasi pintu lapak, kita mau URL-nya didefinisikan di file, tentu file URL punya pintu lapak, pintu voting di file lainnya. Jadi kita mau coba bikin kayak gitu, caranya gimana? Di sini kita bisa import include, function include dari django.urls, kayak gini. Habis itu di sini ke bawah dikit, aduh, bentar ya. Oke, ke bawah dikit di sini, gue bisa bilang something like this. Gue bisa bilang misalnya pet, misalnya subcom pintu garis miring, koma, include subcom pintu.urls. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ke URL ini, ke URL yang dimulai dari subcom pintu garis miring something, kita bakalan include URL-URL lainnya yang akan kita definisikan di sini. Di folder subcom pintu, di file yang namanya urls.py yang akan kita bikin sekarang. Jadi coba ya, gue bikin dulu deh ya supaya nanti ngerti. Jadi gue bikin di sini urls.py. Di sini ya from django.urls kita import path. Habis itu kita bikin list namanya URL patterns. Misalnya aja deh begini deh, misalnya aja ada path, simpelnya aja misalnya ada path. Oke, gua kopas aja lah ini function ya. Say hello pintu sama say hello world, gua kopas aja di sini biar cepet. Tapi gue tambahin hello pintu 2 sama hello world 2 begini aja misalnya. Lalu di sini import HTTP response. Oke, jadi di URL patterns, coba misalnya gua kopas yang ini deh, gua kopas ini aja misalnya. Oke, kayak gini. Jadi coba deh kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi sekarang gini, kalau kita ke nah browser tadi, oke kita start dulu servernya ya. Gue lupa restart, jadi kan tadi udah ditutup. Kita harus start lagi dulu. Python manage.py run server. Oke, enter. Harusnya dia akan start servernya di port 8000. Kita tunggu aja. Oke, udah ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sekarang gini, kalau kita ke URL ini, kita ke URL subcom pintu. Kalau kita ke URL subcom pintu, apa yang akan terjadi adalah dia akan melihat file ini, dia akan melihat file subcom pintu.urls. Dia akan melihat file ini. Jadi di subcom pintu.urls, kalau misalnya eh, kosong, jadi subcom pintu garis miring nggak dilanjutin dengan apapun, maka dia akan nge-call function ini nih, say hello pintu yang akan return hello pintu 2. Kalau misalnya gua ke sini garis miring hello, jadi dia akan return nih Hello World 2. Oke ya, semoga aja ini oke buat dimengerti. Ya, jadi ini URLs.py dan berikutnya gue mau jelasin views.py. Ini singkat banget ya. Jadi intinya bedanya itu adalah kita nggak mau fungsi-fungsinya ini, definisi fungsinya ngotorin URLs.py. Ini cuma simple, cuma return begini doang. Kalau logiknya panjang, nanti kotor. Jadi intinya kita mau, pokoknya fungsi-fungsi ini kita mau taruh di views.py instead of urls.py. Kita taruh di sini, kita import HTTP response, kita pindahin ke views.py, kayak gini. Habis itu di urls.py kita simply say from this current directory, artinya gitu, kita import views, kita import ini views.py, kita bisa bilang kayak views.say hello pintu, views.say hello world, begini aja. Oke ya, sekali lagi, jadi ini cuma kita pisahin aja. Pokoknya URL divide-nya di urls.py. Di sini kita bilang kalau kita visit URL ini, kita mau call fungsi ini. Fungsinya itu kita define-nya di views.py. Kayak gitu aja. Oke, mungkin gua pause dulu sementara. Apakah ada pertanyaan so far? So everything is good. Kalau ada pertanyaan boleh mengenai setup Project Django. Kalau nggak ada pertanyaan, jempol, jempol. Oke, Oke, nggak sepertinya ada ya. tidak terlalu pintar. Yep. Iya, ya, udah pintar-pintar. Ya, ini cuma setup doang lah guys. Ini kayak kalian baca documentation aja sih sebenarnya sih kayak cara setup begini.
Oke, next baru kita akan ke core aplikasinya. Kita akan belajar mengenai HTTP request, method, dan juga response. Ini bagian kedua dari workshop ini. Jadi sekarang mungkin sedikit teori deh. Mungkin kita lihat slide sedikit di sini. Oke, kita lihat slide sedikit. Mungkin yang kedua. Oke, HTTP request. Jadi REST API ini basically kayak klien send a request to the server, terus servernya kasih response. Nah, klien send request itu ada yang namanya endpoint. Endpoint tadi ya, kayak URL-nya. URL-nya itu apa? Ada juga request method yang akan gue jelasin habis ini, ada header, ada body juga. Response ada nanti kita response biasanya pakainya bentuk JSON, nanti gue akan jelasin apa itu JSON sama ada status code. Kalau method, nah biasanya ada request, ada namanya method. Jadi method itu basically endpoint-nya sama, URL-nya sama, tapi kita bisa melakukan hal yang berbeda tergantung methodnya. Misalnya kalau metodenya get, itu artinya kayak kita mau dapetin data. Kalau metodenya post, kita mau create new data. Kalau put, itu biasanya kita mau update data. Kalau delete, kita mau hapus. Nanti kita akan lihat contohnya yang di sini. Habis itu udah request header, ini mungkin gua akan skip dulu aja intinya, jadi bisa kalian tambahin informasi di HTTP request kalian. Ada beberapa header, tapi kayaknya ini nanti dulu aja ya. Jadi kayak kalian bisa indicate, misalnya buat authorization bisa kalian taruh credential di header yang namanya authorization contohnya. Atau misalnya content type bisa kalau kalian pernah lihat nih yang udah belajar front end, mungkin kalian tulis kayak application garis miring JSON. Kan ada beberapa content type yang berbeda lah. Ada kayak application JSON, ada juga yang kayak form data dan banyak lagi. Ya, habis itu request body itu kayak kalau kita mau kirim data barengan, misalnya buat kita mau bikin sesuatu, nanti kita akan lihat contohnya ya, ini nggak penting, kita langsung lihat contoh aja. Habis itu JSON, JSON response. Oke, jadi JSON itu apa? JSON itu basically kalau kalian tahu kayak Python dictionary atau hash map itu cuma basically a collection of key value pairs. Jadi kayak ada key, ada value. Ya, basically gitu aja. That's JSON. Jadi basically kayak kalau di Python itu equivalentnya dictionary lah. Kayak misalnya mungkin X, misalnya gini deh, dictionary kayak misalnya name, kalian name-nya Michael. Ya kayak gini lah. Ini kalau di front end kalian di browser begini itu bisa jadi JSON. Jadi kayak collection of key value pair kayak gini aja. Lalu JSON beberapa hal lagi yang perlu diketahui. JSON itu bisa juga value-nya itu bisa string, bisa kayak integer gini, bisa boolean, bisa kayak misalnya is living in NU, bisa boolean gini, bisa juga another JSON gitu. Misalnya CCA, misalnya CCA-nya ada CCA-nya misalnya another key value pairs lagi, another collection of key value pairs, misalnya pintu, nah kayak gini. Ya kayak gini lah misalnya. Jadi value-nya juga bisa JSON lainnya atau juga bisa array juga bisa. Jadi kayak misalnya programming language, ya programming language atau misalnya Python sama JavaScript kayak gini misalnya. Ya, jadi kayak gini itu ini mirip ini juga kayak JSON ya, tapi ya bedanya JSON ya nanti di browser kalian, tapi kurang lebih something like this. That's JSON. Nanti kita akan lihat cara kita return JSON response gimana di browser. Habis itu ada juga yang namanya status code. Jadi pas kalian kembalikan response, kita biasa kembalikan bersama dengan status code. Bisa kayak oke, bisa juga ada juga yang jelek-jelek kayak kalau kalian sering mungkin kayak 404 not found atau 500 server error. Nanti kita akan lihat ya beberapa dari status code itu. Oke, kita langsung aja demo, nggak mau kelamaan pas teori. Langsung aja kita demo. So, di sini gua mau ke views.py, ini gua hapus aja ya. Ya, tadi, oke ini gua hapus aja. Jadi sekarang coba gue mungkin mau bikin sebuah kelas buat kayak ini, buat kayak mock data aja. Misalnya aja gue mau bikin data subcom Pintu. Let's say gue mau bikin kelas namanya subcom Pintu. Ini semoga aman ya yang year 1 ya, karena yang year 1 harusnya belum belajar OP. Tapi gue merasa kalian udah ngerti-ngerti dikit lah, kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Jadi ini gue mau bikin objek, dan gue initialize-nya, gue mau dia misalnya kasih, misalnya as simple as name sama year deh, nama sama year aja. Kom Pintu. Jadi misalnya ada self.name, sama dulu juga self.year sama dengan year kayak kayak gini misalnya deh. Oke, habis itu di sini mungkin gue bikin simply a list of subcoms. Jadi misalnya di sini ada siapa aja sih? Misalnya ada Kevin, year 2, siapa lagi? Kevin bukan subcom ya, astaga. Kevin maincom, nggak jadi. Maestro deh year 1. Sorry Kevin, sorry Jack. Subcom itu ada siapa lagi? Misalnya ada Denzel.
Year 1, subcom pintu, terus siapa lagi di sini? Misalnya ada Devlin, Year 2. Misalnya ada ITP Year 3, udah gini aja deh ya. Aja ya, 4 aja misalnya kayak gini. Oke, 4 aja misalnya kayak gini. Sekarang kita, oke, sekarang udah ada 4 objek kayak gini. Jadi sekarang coba kita bikin API endpoint-nya buat kayak kita mau dapetin semua data ini. Jadi pertama-tama nih, gue mungkin akan bikin fungsi dulu di sini. Akan bikin fungsi dulu, misalnya get subcoms kayak gini. Dia by default terima request. Lalu kita sekarang akan return, simply kita bisa return JSON response. Ini bisa kita import dari sini. JSON response. Mungkin kita akan return empty JSON dulu ya. Jadi JSON itu kayak gini, kayak dictionary gini. Kita return kosong dulu. Nanti kita akan coba cari tahu kita harus isi apa. Di urls.py kita bisa bilang misalnya kalau kita ke URL ini misalnya instead of views.say hello pintu misalnya gue mau instead get subcom get subcom view deh gue ganti namanya deh get subcom view misalnya get subcom view kayak gini deh ya get subcom view. Oke, jadi kalau gua ke URL tadi ya, ke URL subcom pintu garis miring dilanjutkan dengan nothing, jadi ke subcom pintu aja, dia akan nge-call function ini, function get subcom view. Functionnya ini bakalan return JSON response of empty, jadi kosong. Coba ya kita ke browser sekarang. Kalau kita ke subcom pintu aja begini, ya kosong ya dapat ini JSON kosong. Sekarang kita mau return ini semua. Gimana cara kita return ini semua? Jadi cara returnnya ini kita nggak bisa return yang namanya objek karena ini adalah Python object. Kita nggak bisa return objek. Jadi kita perlu yang namanya proses namanya serialize. Jadi serialize ini aneh-aneh ya. In this context serialize itu as simple as kalian ubah dari objek menjadi JSON gitu aja. Jadi kita mau return begini nih. Misalnya kita mau return beginian nggak bisa karena ini adalah objek. Python object. Kita cuma mau JSON. Cuma bisa collection of key value pairs saja. Ya, jadi gue bisa bikin method di sini, namanya misalnya serialize. Serialize ini dia simply return gini aja misalnya, name, self.name, habis itu misalnya year, self.year, sama, oke udah cuma dua doang. Oke, begini aja. Jadi ada method namanya serialize, dia simply ubah dari objek menjadi Python dictionary ya. Atau ya di frontend dia jadinya JSON. Jadi sekarang nih, instead of begini, gue bisa begini ya, gue bisa return JSON response. Mungkin gue kecilin dikit, masih kelihatan ya, semoga ya. Oke, di sini gue bisa bikin begini, bisa kayak subcom.serialize or subcom in subcom, something like this lah. Jadi basically buat setiap objek ini, gue serialize, gue ubah dari Python object menjadi dictionary, bentuk yang serializable bilangnya. Karena objek nggak bisa, kalau objek doang nggak bisa. So kita refresh, harusnya masih error, kita type error. Ya jadi ini Django kayak banyak kasih pengaman lah buat kayak ini kayaknya buat cross site scripting gitu. Jadi singkat cerita, oke, singkat cerita kita kasih aja di sini save sama dengan false. Ya, singkat cerita kalian kasih ini dulu aja for now. Jadi kita refresh lagi coba. Ya harusnya dapat something like this. Jadi ya ini setiap objeknya kita serialize, kita ubah dari objek menjadi JSON. Oke, ya simple as begitu aja. Habis itu ini kan URL-nya buat dapetin semuanya kan. Gimana kalau kita mau URL buat dapetin misalnya salah satu aja based on the name. Jadi misalnya aja kalau kita ke garis miring subcom pintu, misalnya kita lanjutin maestro misalnya begini. Kita dapetin datanya maestro contohnya begitu. Gimana caranya? So, kita bisa again define a new function di sini. Misalnya di sini gue tulis get detail subcom view. Kali ini misalnya based on the name, gue mau dapetin spesifik. Jadi ya, gue tambahin parameter baru di sini, namanya name. And in this case, ini gue harap kalian udah oke ya Python-nya ya. Jadi kan simply kita tinggal ngeloop aja di sini. Kita tinggal misalnya clear subcom, current subcom misalnya none. Habis itu kalian tinggal ngeloop for subcom in subcoms, if subcom.name sama dengan namanya nih, nah yang akan nanti kita kasih kita misalnya bikin current subcom menjadi subcom gini. Habis itu kita return JSON response, apa kita returnnya
kita return current subcom dot serialize kayak gini misalnya. Oke, coba ya kita lihat ya apakah berhasil apa enggak. Oh ya, sebelum itu belum kita define di urls.py. Jadi kita ke sini dulu. Di sini kita coba bikin begini. Kita coba add, coba gua bikin str column name. Maksudnya apa? Kayak gini ya. Jadi gua jelasin. Ini terus get tadi apa nama functionnya? Get detail subcom view. Detail subcom view. Oke, ini simply means kalau gua ke ini ya ke endpoint subcom pintu garis miring followed with any arbitrary string, literally any string yang gua arbitrarily called as name, gua akan nge-call function ini. Seperti itu. Ya, jadi gua akan nge-call function ini. Jadi coba misalnya, jadi literally any string. Kalau gua ke subcom pintu, terus any string, ya gua akan call this function begini. Gua akan call this get detail subcom view function yang sekarang ya error. Kalian lihat di sini. Oke, jadi ordernya does matter ya. Jadi kalau sekarang gua ke misalnya subcom pintu garis miring hello, dia udah nggak ngemang nggak nge-call function yang say hello world lagi karena udah tutupan dia gitu. Jadi ordernya itu does matter. Kalau sekarang gua ke hello, nggak bisa. Dia nggak panggil nih function lagi, dia malah panggil yang ini. Jadi kayak kalau gua mau hello tetap ini, gua harus nge-swap ordernya begini loh. Yaitu to note aja lah. Ya, jadi kalau begini masih panggil, habis itu kalau misalnya tadi gua ke misalnya Maestro. Oke, dapat ya. Maestro coba lagi. Misalnya tadi ada siapa? Misalnya, oke, misalnya Denzel, harusnya dapat. Tapi kalau gua ke string lain, misalnya ke string siapa di sini? Misalnya Kevin. Kevin nggak ada di sini kan. Kevin bukan subcom. Jadi nggak ada di sini. Nah, tapi kita nggak mau return begini. Karena kalau kita begini ya, kita coba inspect nih. Kita inspect di network ya. Ini itu 500 errornya. Itu terlalu 500 internal server error. Kita nggak mau bikin begini. Kita mau bikin dia returnnya lebih gracefully lah seperti itu ibaratnya. Kalau yang biasa kan 200. Jadi kalau kalian nggak kasih apa-apa, ini otomatis 200 status code-nya. Tapi in this case ini error karena kita call serialize padahal current subcom-nya none kan. Jadi gimana? Ya simply kalian cek aja. Jadi kalau misalnya current subcom-nya none, jadi if not current subcom, kalau dia none kita mau return misalnya kita mau return begini misalnya error. Misalnya name not found atau invalid name terserah kalian. Lalu kita bisa kasih di sini status code-nya. Statusnya misalnya 404 not found. Jadi nggak ada subcom dengan nama ini. Kita bisa begini. Jadi ini salah satu kegunaan dari 404. Kalau pokoknya nggak ketemu, ya kita returnnya 404. Oke, semoga aja. Ya, oke, aman ya. Jadi sekarang status code itu 404 kalau kalian lihat di sini. 404 instead of 500. Oke, ada pertanyaan so far? Atau aman? Oke, kalau aman, gue mau perkenalin satu tool ke kalian, namanya Postman di sini. Jadi coba ya di sini Postman. Oke, oke, ini gue tutup aja. Oke, jadi ini namanya Postman. Di sini tuh kayak kalian bisa kayak panggil-panggil API, bisa kalian coba-coba panggil-panggil API. Eh, jadi tinggal kalian taruh aja URL endpoint-nya, misalnya ini. Tinggal kita taruh aja di sini begini. Lalu ini ada metodenya. Kita kita selama ini masih pakai metode get ya. Nanti kita akan lihat metode-metode lainnya. Kita send and simply kita akan dapat response-nya kayak begini. Lalu kita bisa lihat juga kayak waktunya berapa lama, uh, lalu ini status code-nya berapa. Di sini kita bisa configure juga kayak misalnya metodenya nanti yang gue bilang bisa juga kayak headers, body segala macam. Karena kan kalau kita buka di browser itu by default kita pakai get method. Jadi kalau kita mau pakai post, gimana caranya ya? Salah satu caranya kalian bisa pakai postman. Ya headernya bisa kalian ganti-ganti, badinya bisa diisi dan sebagainya. Oke, sekarang kita mau coba bikin post request ya. Jadi gimana kalau gue misalnya mau bikin subcom baru? Jadi kalau gua ke misalnya ke path yang awal ini ke path subcom pintu, ke path subcom pintu garis miring udah gitu aja. Kita mau bikin yang baru, gimana caranya? Jadi sekarang kan kalau kita ke gua buka Postman, kalau kita ke garis miring subcom pintu, pakai get, kita akan dapetin semua subcomnya ya kan? Tapi sekarang misalnya kalau kita ke post, kita mau bisa bikin subcom baru. Sekarang kalau gua ke post atau gua ke method apapun,
hasilnya sama aja atau nggak sama aja. Oke, kita mau dapat forbidden. Jadi ya ini again singkat cerita lagi pengaman Django ada namanya CSRF, Cross Site Request Forgery. Bisa kalian lihat kalau kalau penasaran, bisa kalian cari sendiri. Tapi for now itu solusinya adalah kita sekarang coba ke settings.py, kita cari middleware. Kita cari ada Django middleware ini, CSRF middleware ini kalian komen aja sementara. Oke, ini basically ada pengaman Django lah, karena Django itu basicnya itu buat kayak server-side rendering gitu, bisa kayak render template langsung dan rentan sama CSRF ini. Ini basically kayak orang bisa 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 pura-pura jadi kalian melakukan unauthorized stuff lah gitu tanpa kalian sadari menggunakan kayak kalian misalnya ada session yang masih kalian misalnya ada session di website apa yang masih berlaku dan kayak ada pihak luar yang kayak forge request tanpa kalian ketahuin gitu lah intinya. Jadi bisa di komen aja middleware ini. Ini biar kalian tahu juga ini ada di setting sudah namanya middleware. Middleware itu gue suka anggap middleware tuh kayak semacam function ya, yang kayak basically kayak dia akan ngeran ini dia akan ngeran urutan. Habis dia udah ngeran ini semua, baru dia bakalan ke main logiknya kita. Jadi misalnya kayak kalian mau ngeprint ini nih, kan biasanya tiap kali kalian bikin request nih, kalau kita lihat terminal, dia ngeprint sesuatu di sini, dia ngeprint sesuatu, misalnya gua bikin request ke sini, di sininya dia akan ada kayak tanggalnya. Nah ini juga mungkin karena ada semacam kayak middleware gitu lah yang nge-lock atau ngeprint requestnya ini. Oke, tapi kita nggak akan bahas banyak tentang middleware ini, cuma sekilas saja. Oke, so back again to the topic. Jadi sekarang kalau mau post, sekarang kita dapatnya sama basically. Kita dapatnya sama persis kayak get. Jadi gimana sekarang caranya supaya kalau post kita bisa create something new. Oke, jadi tadi di sini ya di get subcom view, gua mungkin bisa begini, bisa kayak if request.method sama dengan get. Jadi kalau get gua mau melakukan ini, tapi kalau misalnya post gua mau melakukan yang lain. Jadi else if request.method sama dengan post, kita mau bikin something. Nah, ini dulu lah ya, kayak mungkin gua return kosong dulu aja, nanti kita coba discover kira-kira harus diapain. Tapi kalau metodenya nggak get atau push gimana? Gua mungkin mau bikin bikin begini. Else, gua akan return JSON response. Oops, JSON response-nya. Oke, gua akan return JSON response. Di sini kayak gini mungkin error. Misalnya invalid HTTP method. Lalu gua kasih status code 405. Jadi 405 itu buat invalid status code. Jadi sekarang nih, kalau gua ke Postman balik lagi. Kalau gua ke Postman, kalau sekarang gua post ya, sekarang dapatnya masih kosong di sini. Nanti kita akan discover logiknya apa. Tapi kalau misalnya gua pakai metode yang lain, misalnya delete misalnya. Sekarang nggak ada delete. Jadi kalau ke delete, kita akan dapat 405. Method not allowed dan juga message yang oke lah, message yang aman lah gitu. Oke, jadi sekarang kita coba lihat gimana caranya kita bisa bikin post request ini. Kan intinya intinya adalah kita mau dapetin data dari user, habis kita dapat datanya, kita mau create subcom baru kayak begitu aja. Intinya kan begitu kan logiknya kan. Oke. So how do we get the data? Itu kan pertanyaannya. Jadi coba ya misalnya gue coba gini, gue print request.body. Kira-kira munculnya apa ya? Kan tadi kan gue bilang request ada method, ada header, ada body. Coba kalau misalnya request.body kira-kira muncul apa? Coba ya kita eksperimen aja. Jadi kalau kalian mau debug atau eksperimen, kalian bisa begini juga, bisa kayak kalian print. Jadi pas kalian bikin request akan ke print di sini. Biasanya kalau debug mungkin lumayan useful. So sekarang coba kita kita coba buat bikin request lagi. Oke, method post. Oke, dan sekarang kita dapat begini. Ini kita dapat begini. Jadi kayak ini dalam dalam binary. Jadi loh yang kita dapat ini dalam bentuk binary. Coba ya di badinya ini. eh nah, badinya ini. Ya, berarti ini ada beberapa pilihan ya, ada kayak form data, ada sebagainya gitu. Ada banyak pilihan. Jadi bisa kayak kita misalnya kayak form data, bisa juga kayak pakai form data ini kayak key values gitu. Jadi banyak pilihannya. Tapi yang sekarang kita dapat ini dalam bentuk binary. Jadi kalau sekarang ini kita harus kayak kalau nggak salah harus di decode gitu lah. Kita F8 nggak sih kalau nggak salah ya. Basically kayak jadi string lah gitu. Coba ya, gue lupa juga guys. Semoga berhasil. Oke, ini kayaknya empty string deh. Jadi area coba kalau misalnya
Coba kalau misalnya gue bikin badinya JSON misalnya. Jadi JSON tadi collection of key value pairs. Misalnya simple as nama. Misalnya namanya, nama gue, nama Michael misalnya. Michael, year 3. Kayak gini misalnya. Ini JSON. Kalau kita send, kita lihat di sini. Nah, dia akan nge-print ini. Name Michael year 3. Ya, ini kalian perhatiin ya, pas kalian bikin request pakai Postman, ini ada banyak ininya, ada banyak data-datanya ini. Biasanya kalau REST API, biasanya sih kita pakainya JSON ya. Tapi kalau kalian tahu kayak website yang model view controller yang biasa, mungkin dia pakainya kayak form data. eh, ya itu cara itu mungkin pakai form data itu cara dapat datanya itu pakai gini, kayak print request post ada kayak gitu. Tapi itu ya, I'll leave it to you guys buat figure out sendiri caranya. Gampang tinggal lihat documentation. Intinya the thing is that you get the data lah gitu. Kayak kalian tahu gimana cara ngirim data di sini. Ya kalian tahu ada banyak cara. Salah satu caranya bisa pakai JSON tadi kayak gini. Lalu bisa kalian print di sini. Oke, kita udah dapat nih di sini, udah kita bisa print. Habis itu kita mau apain? Kita mau bikin dulu dong. Tapi sebelum kita mau bikin, biasanya kita mau melakukan kayak pengecekan dulu apakah datanya valid apa enggak. Jadi coba ya bilang gini ya, misalnya mungkin data sama dengan request.body.decode UTF-8. Gimana kalau orangnya kirim request tapi dia nggak kasih nama misalnya, invalid kan? Jadi bisa kalian bilang misalnya kayak if name not in data, ini kan data ini dictionary ya, Python dictionary ya. Kayak gini Python dictionary, jadi bisa bisa gue cek key-nya eksis apa enggak di dictionary ini. Kalau name not in data, mungkin kita mau return JSON response, apalah error misalnya. Error, misalnya you need to enter name gitu. You need to enter name. Sama statusnya bisa kita pakai 400. Itu artinya wait request. Artinya ya nggak memenuhi validation. Intinya begitu. Lalu bisa kalian tambahin lagi misalnya if selain name misalnya if year not in data, kalian bisa juga return you need to enter year. Coba aja ya kita kayak sanitary check aja. Coba coba gua ke Postman. Kalau misalnya deh ini dihapus nggak ada name misalnya masih bisa nggak sekarang? Nah, dia harusnya return begini. Dia return bad request. Kita dapat 400 bad request. Error ini to enter name. Ya banyak ya, kalian bisa lakukan validasi kalian sendiri. Gue nggak akan spend too much time di sini karena buang-buang waktu. Ya kalian tinggal cek aja lah. Misalnya mungkin mungkin year-nya cuma bisa satu satu 2 3 4. Assuming nggak ada yang sampai year 5 di sini. Name-nya nggak boleh kosong atau ada batas karakternya. Ya bisa kalian kayak tuh dulu lah di sini kayak more validation. Gue nggak akan spend time buat itu, tapi bisa ditambahin sendiri. Setelah lolos validation-nya, baru kita, ya intinya kita ya tambahin ke list ini. Kita bikin objeknya, jadi as simple as mungkin new subcom, sama dengan subcom pintu, kita kasih eh, data name sama year kayak gini. Habis itu, habis itu simply kita, kalau in this case kita belum pakai database ya, kita simply append aja tuh subcom list kayak begini. Habis itu return-nya apa? Return-nya biasanya sih kita bisa return ini, kita bisa return yang kita bikin apa? Kita bisa return new subcom, jangan lupa di serialize karena ini objek. Habis itu bisa kita kasih status 201, artinya created. Ini ya by kayak common convention aja lah. Best practice-nya ya 201. Even though ya 200 juga sebenarnya aman-aman aja sebenarnya. Oke, jadi kita coba sekarang. Jadi kalau pakai post coba ya tadi tambahin lagi misalnya gue jadi subcom deh, gue jadi subcom aja misalnya. Kayak gini, jadi subcom, tambahin, apakah bisa? Ups, ada apa ini? String indices must be integer, not string. Data ini, bentar, data ini list kah? Oke, nah ini ada bug ya guys ya, ada bug gini. Gue nggak rencanain, I don't expect to get this. Tapi ada bug, caranya gimana nih? String indices must be integer, not string. Jadi kayaknya di data ini mencurigakan nih. Gue not sure data ini apa. Jadi ya udah simply gue print aja. Datanya gue print, mungkin type-nya. Gue mau tahu type-nya apa. Type data ini apa? String integers, string integers must be integer, not string. Oke, coba ya kita print kayak gini ya. Gue mau tahu datanya apa. Ini yang jago debug nih guys, yang yang langsung tahu error ternyata kelas string. Oke, jadi bentar ya. Data ini for some reason string. Oke, karena kayak gue decode as a string deh. Oke, gue lupa something. Kita harus JSON.loads dulu kayaknya. Iya, jadi ini ternyata bukan JSON guys, bukan dictionary ternyata salah. Ternyata ini cuma string. Jadi
Oke, ternyata gue lupa guys. Ini gue nggak rencanain guys. I swear guys, aku nggak rencanain guys. Kayaknya kalau nggak salah kita harus load dulu sebagai JSON karena ini cuma string. Gue cuma di code jadi string gitu doang. Jadi harus I have to do like JSON dot loads kayak gini. Coba ya, semoga semoga kerja guys. Kalau nggak gue malu nih guys ditonton. Oke, coba lagi. Coba kita send request. Oke, kelas dik sepertinya berhasil, sepertinya. Oke, jadi kayak tadi kesalahannya karena gue lupa ubah. Ini string, gue di code sebagai string. Gue belum ubah jadi dictionary. Kayaknya that's the mistake kayaknya. Oke, that's the mistake. Oke, jadi sekarang coba kita get request lagi. Semoga aja udah ketambah beneran ke listnya. Yeay, udah ada belum? Udah ada ya, gue jadi subcom sekarang. Oke, oke, nice begitu. Tapi sekarang kita punya satu masalah yang sangat-sangat besar, yaitu adalah kalau misalnya gua hapus semua printnya, gua Ctrl S buat kayak nge-save, dia akan otomatis nge-restart servernya, dia akan nge-restart servernya kayak gini. Lalu pas gua call the API lagi, data yang tadi nih udah ada ini hilang sekarang guys. Kenapa? Karena ya gua nggak pakai database, gua literally cuma hardcode datanya di begini doang, which is a bad thing. Kalau benerannya kita perlu yang namanya sebuah database. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan bahas mengenai database ya. Jadi jangan ditiru kayak gini guys. Ini cuma buat jelasin aja HTTP request method, how it works. Tapi best practice-nya nanti kalian pakai database. Kita akan lihat habis ini cara kita ke database. Dan juga kita akan lihat metode lainnya deh. Misalnya kayak kalau kita mau, misalnya deh yang ini, yang get detail subcom view. Ini kan baru get doang. Bisa nggak kalau misalnya kita pakai method put, kita update. Kalau delete, kita hapus. Nanti kita akan lihat caranya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin gua pause dulu ada pertanyaan so far sebelum kita lanjut ke models. Semoga aman. Oke, ya udah, assume aman ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Kita belajar mengenai database. Jadi database itu ya ada banyak jenisnya ya. Ada kayak kalian tahu mungkin relational database kayak SQL, ada juga yang non-relational database kayak NoSQL. Ada banyak banget database, tapi hari ini kita akan fokus mungkin ke relational database aja atau SQL. Jadi mungkin gua gambar-gambar aja di sini. Jadi relational database atau SQL itu sederhananya kalian bisa bayangin kayak sebenarnya kayak Excel sheet aja sih, kayak meja aja, literally kayak meja. Misalnya subkom pintu, bisa bayangin ada kayak table namanya subkom pintu, oke? Lalu ada misalnya ada ID, jadi ada kolom ini itu kayak fieldnya mau apa aja. Misalnya mau ada ID, ada nama, ada year-nya, misalnya ID, name, year. Jadi bisa bikin table, kita bisa kasih kolom misalnya ID, name, year. Misalnya ID satu, misalnya eh, di sini ada siapa? Misalnya ada Goodwill. Goodwill, itu singkat aja ya. Males. Satu. Habis itu ada siapa lagi? Misalnya ada misalnya ada Titi, misalnya Christian, misalnya year 3. Ya kayak gitu. Jadi ini setiap row ini adalah datanya. Ya anggap aja kayak gitulah. Itu relational database, anggap aja simpelnya kayak gitu. Nah ini ID ini. ID ini itu kita namain yang namanya ini primary key. Jadi primary key itu bisa ada yang kayak random gitu, kayak ini UUID, nggak usah dibahas deh. Tapi kalau Django by defaultnya dia auto increment. Jadi kayak dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadi ini kayak unique identifier gitu lah intinya. Kayak kalau in Django case dia auto increment gitu by default. Oke, sekarang how to do this. Jadi kalian mungkin pernah dengar yang kayak namanya SQL, kayak SQL. Jadi kalau kalian punya database, mungkin kalian harus tulis SQL query, bla bla bla, banyak lah SQL query, tulis kayak create table apa, from table apa, get apa apa apa, filter apa, order. Tapi kita sekarang, gue mau ajarin cara yang lain. Kita nggak pakai SQL karena SQL itu lumayan merepotkan dan banyak cara yang lebih powerful dari SQL. Jadi kita akan pakai yang namanya ORM atau Object Relational Mapper. Kita akan coba lihat sesaat lagi. Oke, ini gue mungkin ke models.py sekarang. Jadi tadi kan kita baru lihat URL sama view. Kita akan lihat models.py. Jadi ORM ya, ORM atau Object Relational Mapper, Object Relational Mapper, banyak banyak kayak programming language atau kayak backend framework dia menyediakan ini. Basically cara kita buat interact ke database tanpa harus manually write SQL query. Jadi kita bisa interact aja via kayak objects lah. Lalu dia udah provide kayak methods-methodsnya kayak kayak methods buat kayak ubah database-nya langsung. Jadi buat kayak get, buat create, kayak kalian nggak harus tulis-tulis SQL yang kayak rentan salah, rentan
rentan ngaco, terus nanti errornya nggak jelas, rentan kayak kena SQL injection segala macam. Jadi bisa pakai ini. Oke, caranya gimana di Django? Misalnya aja in this case deh, kita mau simply mau bikin model itu aja. Simply kita mau bikin model subcom pintu. Caranya gini, kita bisa di models.py, kita tulis kelas, ini nama tablenya. Misalnya kita mau bikin table namanya subcom pintu. By default kita bisa bisa bikin dia inherit dari models.model. Jadi kalau kalian bingung ini apa, oke gue gini dulu deh. Kalau kalian bingung ini apa, ini basically Django sudah kasih ke kita eh, kelas ini. Ini kayak banyak banget lah kayak things happening behind the scenes yang kalian nggak perlu ngerti. Gue juga nggak ngerti ini apaan. Ya udah nggak usah dilihat. Tapi banyak banget lah yang Django provide di sini. Kayak things behind the scene. Jadi kalian gampang nih. Kalau kalian mau define table, tinggal bikin gini doang. Ini nama tablenya. Habis itu kolomnya tinggal kalian kasih tahu di sini. Misalnya gue mau ada ID. Bisa gue bilang models dot gue mau ini adalah primary mana primary key. Oh, autofill. Django namanya autofill. Nggak tahu kenapa aneh, guys. Autofill. Dia otomatis kayak dari satu 2 3 dan seterusnya. Ada ID misalnya. Harus ada ID, name. Name, kalau kita mau string, bisa ada namanya nih. Banyak ya, models dot apa nih. Ada banyak di sini. Kita bisa pilih misalnya charfield. Ini jadi string. Nah, charfield ini bisa kita kasih max length. Anggap aja nama max length-nya 30. Jadi kita gampang nih. Kita bisa kasih semua kolomnya sekaligus validation-nya all in one di sini. Gampang sekali. Misalnya year. Apa year kita mau apa kira-kira nih? Char, decimal, big integer, oke kita mau integer aja. Big integer itu basically kayak integer tapi range-nya lebih jauh lah, bisa sampai berapa gitu. Aku lupa juga. Tapi integer itu aja. Misalnya buat year, gue mau validator deh. Year cuma boleh 1, 2, 3, 4. Gimana caranya? Bisa kalian baca documentation, ya singkat cerita ada cara namanya beginilah. Kalian bisa import dari from Django. Semoga gue ingat ya. From Django.core.validators import ada namanya min value validator sama max value validator kayak gini. Jadi di sini bisa gua kasih validators, min value validator, misalnya 1, max value validator 4. Nah kayak gini, ini buat kayak validate aja. Basically dia cuma boleh integer 1, 2, 3, 4. Oke, kita stay simple dulu aja ya. Kita for now mungkin begini dulu aja biar simple, nggak kebanyakan. Bisa kalian tambahin sendiri juga banyak. Kalian bisa lihat kayak ada models dot apa, ada kayak image field juga, ada kayak date field juga. Banyak lah yang kalian perluin. Ini semua ada di documentation, tinggal dilihat-lihat aja, cari yang kalian perlu. Perlu simpen data apa, cari yang kalian perluin. Mau boolean juga bisa, dan sebagainya. Oke, udah bikin begini, then now what? Sekarang apa nih? Oke, sekarang kalian lihat ada error sekarang. Kita Ctrl C dulu aja ya. Make sure errornya apa, Ctrl C dulu aja. Jadi udah bikin model nih. Terus gue mau introduce yang namanya dua action ini. Ada namanya make migration sama migrate. Jadi bikin begini itu, ini kita cuma simply bikin objek doang. Tapi ada command make migration. Ini intinya kita suruh Django, halo Django, kamu tolong dong generate instruction. Generate instruction buat migrate ke database kita, buat kayak apply the changes ke database kita. Migrate migrate basically applying the changes. Kita langsung lihat aja ya how it works in action. Jadi pertama-tama gue make migration. Jadi gue baru bikin uh, model begini. Make migration bikin instruksi cara buat translate dari ini model menjadi cara buat kayak action yang harus dilakukan lah database-nya. Gini, Python manage.py make migration. Kayak gue lupa. Oke, kita tunggu ya. Oke, uh, value error. Subcom itu can have more than auto-generated field. Kayaknya oke, karena ID ini kalau nggak salah udah ada by default. Jadi coba kita mungkin lihat apps.py. Bentar ya, kita lihat apps.py. Oke, kayaknya apps.py ini jadi apa? Apps.py itu berisi kayak setting, tapi yang berlaku buat aplikasi ini aja, buat aplikasi Subcom Bintu. Kalau settings kan keseluruhan project kalian. Kalau ini kayak aplikasi doang. Nah, ini ada salah satunya nih, ada nama aplikasi sama ada ini, default autofill. Kayaknya jadi model udah dikasih by default pakai big autofill for some reason. Jadi gua nggak harus kasih begini lagi. Jadi by default udah, jadi gua udah kasih ID lah gitu loh. Jadi gua kasih malah bentrok. Intinya begitu lah, simpelnya begitu. Jadi tinggal lu hapus aja, kayak gitu. So, coba. Sekarang semoga bisa ya. Oke, aduh, kan gue lagi komennya pakai S, make migrations. Mohon maaf guys, gue juga lupa. Make migrations pakai S. Oke, kita lihat semoga berhasil. Oke, berhasil. Jadi kalian lihat di migrations nih. Sekarang di folder migrations, kita lihat ada file baru. Tadi ini belum ada sebelumnya. Sekarang ada ini.
Nah, ini kalian nggak usah edit ya. Ada case kalian perlu edit, tapi jarang banget. Hampir biasanya kalian nggak usah sentuh-sentuh ini. Ini biarin aja. Ini auto generated. Ini basically kayak instruksi buat migrate gitu loh. Kayak again, make migration, bikin instruksi buat migrate ke database, buat kayak apply the changes ke database kalian. Tapi not really applying it yet. Cuma bikin instruksinya ya as follows gitu. Cara cara melakukan migrate-nya, kalian klik Python minutes.py migrate buat apply the changes to database. Kalau gue enter, ya simply dia kayak mungkin di belakang, di balik layar, dia mungkin kayak create table, subcom pintu, kasih field, name, year, dan sebagainya. Like, adalah kayak Django ada do something behind the scenes gitu. Tapi kan enak, kita nggak usah tulis SQL manually gitu. Oke, kita lihat di sini, ini banyak banget migration-nya. Tadi kan gue cuma bikin satu, kenapa ada banyak? Ya, karena Django itu sebenarnya udah bikin beberapa model dan migration, ada up dan migration script lah di balik layar juga. Jadi kayak gue cuma bikin ini doang, gue cuma bikin satu, tapi Django apply banyak banget. Jadi di Django itu ada kayak by default udah ada kayak authentication sendiri, udah ada kayak admin page yang akan kita lihat saat lagi. Jadi otomatis kayak ke migrate juga gitu. Ada juga kayak Django session framework. Ya, tapi kita nggak akan lihat itu semua lah. Oke, udah. Sekarang gimana? Sekarang kita mau lihat data kita. Dan Django punya yang namanya admin page. Itu basically kayak simply a page buat kalian bisa melakukan operasi CRUD kayak ini CRUD, read, update, delete bisa kalian pakai admin page. Jadi caranya gimana kita mau ke admin page? Pertama-tama kita harus bikin yang namanya super user. Caranya tinggal Python minutes.py read super user kayak gini. Habis itu mungkin kita disuruh enter nama, gue pakai Michael, email kosong, password 123 aja lah ya, biar gampang. Apa nih? Bypass validation udahlah nggak apa-apa. Oke, ini buat bikin yang namanya super user buat kita bisa akses admin page. Jadi admin page itu Django udah bikinin buat kita gratis, langsung udah jadi gitu lah. Karena itu adalah hal yang sangat common, sangat umum buat orang punya halaman buat bisa manage datanya lah. Bisa kayak create, read, update, delete begitu. Jadi sekarang cara kita akses admin page-nya gimana? Kita tadi kan udah bikin ini dulu ya, bikin yang namanya super user yang bisa akses admin page. Habis itu sekarang coba kita buka lagi. Sekarang kita ke garis miring admin. Kita ke garis miring admin kayak gini. Kita akan lihat yang namanya Django admin page. Oke, ini kenapa? Karena gue lupa start servernya ya, belum di start. Jadi Python minutes.py run server. Nah, ini dia. Oke, kalau kita lihat ke ini di workshop into BE urls.py, tadi kita lihat ini kan tadi yang pet admin nih. Terus ada admin.site.urls. Nah, kita akan coba visit the admin page biar kita tahu isinya ada apa aja. Ini udah di-generate sama Django. Jadi bukan gue yang bikin, tapi Django udah kasih inilah built-in gitu. Oke, kita coba lihat login as Django admin. Tadi username-nya Michael, password-nya 123, login, dan kita dapat seperti ini, Django administration page. Di sini ada user, ada group. Ya, ini nanti kita akan bahas sedikit lah authentication authorization kalau sempat. Oke, tapi sekarang kita mau lihat modelin, tapi nggak ada. Gimana caranya? Jadi kita harus register modelnya dulu ke admin page. Caranya sangat simpel. Kita tinggal ke admin.py. Jadi di admin.py, kita bisa import from subcom.models. Kita bisa import modelnya. Ada apa aja di models? Kita punya eh, cuma satu doang, cuma subcom itu doang. Lalu di sini bisa admin.site.register subcom pintu. Kayak gini. Ya, simply begini aja. Terus kalian kontrolnya save, kalian reload lagi. Di sini harusnya muncul sekarang. Nih, subcom pintu. Aduh, subcom pintu jelek banget pluralization-nya. Betul, bentar. My laptop low battery. Kalian ada pertanyaan tanya dulu ya. Gue tes bentar. Oke. Aman guys semuanya. Semoga aman deh ya. Ya udah, gue lanjut aja deh. Kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut terus aja. Jadi di sini di subcom pintus. Aduh, ini jelek jelek banget ya namanya subcom pintus. Ini pluralize-nya. Oke, jadi eh, kita bisa di sini bisa gue bikin. Ini gue tahu karena gue udah lihat documentation ya. Kalau nggak salah ada namanya kayak
apa ya, verbose name plural gitu loh. Karena Django ini plural itu cuma tambahin s doang. Jadi kalau kayak box jadi boxs instead of boxes kayak pakai es gitu loh. Gue lupa deh. Semoga semoga gue nggak salah ya. Coba Kompinto. Ini basically kita bisa kayak kasih tahu plural yang benernya apa gitu loh buat cases like this. Kita bisa customize begini. Semoga gue nggak salah. Oke, bener ya. Sekarang udah at least it looks good lah. Subcom pintu. Nggak subcom pintus. Oke. Sekarang di sini kita bisa masukkan operation, yaitu create, read, update, delete. Bisa gue tambahin subcom pintu. Jadi namanya udah ini asal aja lah ya. Misalnya ini orang ini. Misalnya orang ini. Misalnya orang ini. Misalnya siapa lagi? Udah gue deh. Oke. Ya udah, ini cuma simple add doang. Nah, sekarang gue lihat ini apa nih subcom pintu objek satu, nggak jelas banget ya kan? Jadi ini sebenarnya nothing to do with Django, cuma Python doang. Jadi di Python objects ada ini kan, ada method yang namanya ini str ini basically kayak string representation. Pas kalian print objeknya yang keluar apa? Kita nggak mau kayak cuma random address, random kayak random satu bentuk objek 1, 2, 3, 4 yang nggak jelas gitu. Jadi bisa gua kasih misalnya mungkin something like this, something like subcom pintu ID, misalnya hashtag self.id, terus itu kasih namanya misalnya self.name, kayak gini lah misalnya. Ya bisa, misalnya kasih kayak gini. Jadi kalau gue save, kita lihat lagi di sini, kita refresh. Ya, kita dapetin kayak gini. Jadi it's more readable and better. Lalu di admin page ini, kita juga bisa customize banyak hal. Kita bisa bikin misalnya, lu gue inget deh ya, semoga ingat ya. Semoga gue ingat. Plus, misalnya subcom pintu admin, yang inherit dari admin.admin, kayak gini. Di sini bisa misalnya kita kasih list display. Kita bisa kasih tahu kita mau display apa aja. Misalnya kita mau display string representation dari objeknya ya basically yang kita lihat sekarang ini string representationnya. Terus misalnya kita mau kasih year-nya juga, misalnya mau kasih year-nya juga kayak gini. Bisa kita bilang kayak gini. Coba ya. Ini tahu dari mana? Again cuma lihat documentation doang. Semoga gue nggak salah ingat. Kalau salah ingat ya udah kita lihat documentation bareng-bareng. Kalau ini atau kalau tanya ChatGPT udah standby ya di sini ya. Gua takut ada apa-apa, aku udah standby. Apa nih? No attribute kan salah. Model admin, bukan admin. Oke, admin.model admin. Oke, coba kita refresh. Di sini ya, jadi kita bisa kayak display ini. Kita mau bilang kita mau list display string representation sama year bisa kayak gini. Bisa juga kita kasih kayak ordering, misalnya orderingnya ini by default kayaknya kan by ID, kayaknya by ID descending deh dari yang paling dari pokoknya yang dibikin paling baru sampai yang paling lama. Bisa kita order misalnya by name biar alphabetical order sih bisa. Coba ya, coba kita refresh. Apa ini error? Subcom must be list order. Oh, oke dia dia maunya tuple ya guys. Ini jadi boleh list boleh tuple. Ini kan tuple kan gini kan. Boleh list boleh tuple. Tapi kalau tuple isi cuma satu kalian harus tambahin koma di sini. Ya ini Python syntax biasa aja ya. Semoga Python kalian udah kuat. Kalau Python kalian kuat harusnya bisa lah baca error begini. Harusnya aman debugnya. Oke, coba kita refresh. Oke, harusnya dia alphabetical order sekarang. Nih, H, H, K, M. Oke, yes, seperti itulah itu mengenai Django Shell. Mengenai Django Admin Page. Oke, next kita mau bahas mengenai Django Shell. Jadi kan kita udah dapat begini, tapi kan kita perlu API-nya dong. Kita mau bikin API-nya, gini doang nggak berguna. Jadi gimana cara kita bikin API-nya? Sebelum kita bahas API-nya, gue mau kasih lihat yang namanya Django Shell. Jadi caranya, gue mungkin buka terminal baru aja ya, supaya servernya nggak usah di-stop. I can do python manage.py shell buat kayak access Django Shell. Di sini kita bisa kayak play around aja, play around with the models. I can do something like this. From subcom pintu .models, let me import subcom pintu. Gua ke model.py aja biar jelas definitionnya ini. Let me import subcom pintu. Oke, apa nih? Eh, kok cannot open the shell? Oh, lupa apa guys? Lupa CD. I haven't CD. I haven't CD to workshop pintu BE. Baru bisa Python manage.py shell. Jadi kalau mau akses manage.py harus dari ya harus dalam ini lah harus kayak langsung ada di this current directory gitu. Oke, semoga berhasil. Let's wait.
Oke, I'm opening the shell. Ini kayak Python shell itu, tapi ini Django shell bedanya. And I can do something like from subcom pintu dot models import subcom pintu kayak gini. Jadi gue import modelnya. Terus sekarang apa? Jadi model ini ya by default ada yang namanya manager manager class atau manager object. Jadi kalau gua tulis subcom.objects di sini, subcom.objects ini adalah objek lainnya gitu loh. Jadi kayak objeknya, one of the attribute of the object adalah objek lain yang namanya kita bilangnya kayak manager class. Manager class ini sangat powerful, bisa provide banyak API reference. Misalnya kalau I do something like subcom.objects.all begini. Jadi .all ini adalah method ya. Method itu function yang correspond to this object. Jadi .all, enter, dia akan dapetin semua datanya kayak gini. Dia akan dapetin semua datanya, dia akan mengembalikan, dia akan nge-return yang namanya query set. Jadi kalau gua mau tahu, coba ya, gua tambahin type begini, types, subcom itu .objects.all. Gue mau tahu tipe datanya apa. Tipe datanya adalah query set. Kita namain ini sebagai query set. Query set tuh kalian bayangin kayak list aja. Pokoknya kayak a collection of data, kayak list tapi ya itu it's a query set lah. Kayak Django punya list istilahnya begitulah. Oke, jadi we get this query set. Kalau kita bilang subcom itu .objects.all. Jadi ya kita bisa melakukan operation CRUD kayak create, read, update, delete. Misalnya kalau kalian mau mau read bisa .all, bisa juga ini, bisa juga kalian kayak .get. Jadi .get misalnya let me get yang ID-nya satu, bisa nih gue dapetin begini. Tapi kalau .get itu dia akan nge-return, dia nggak nge-return query set, tapi dia akan nge-return objeknya langsung. Jadi itu yang kalian penting buat kalian ingat lah. Kayak kalian harus ngerti metode yang ini kira-kira dia nge-returnnya apa. Itu tinggal kalian browse di documentation. Tapi penting awareness-nya itu penting banget. Jadi kalau .get ini, misalnya kalau gue get deh, gue get yang year-nya 3. Kan ada, kalau nggak salah gue ada 3 orang deh yang year-nya 3. Nah sekarang jadinya error nih. Karena .get itu cuma bisa nge-return satu objek doang. Beda sama misalnya kayak filter. Kalau filter, sama kayak kalau dia nggak nge-return objeknya langsung, tapi dia nge-return yang namanya query set. Jadi nggak apa-apa kalau filter. Kalau filternya misalnya year-nya 5, ya kosong. Dia akan nge-return query set juga, tapi isinya kosong. Gitu. Jadi yang penting aja buat kalian aware lah kayak method ini dia ngapain, dia akan nge-return apa, tipe datanya apa. Itu penting aja buat aware. Tinggal lihat documentation kalau kalian bingung atau coba-coba sendiri. Ya, jadi ya banyak sekali bisa kayak kalian bisa filter misalnya year 3 bisa kayak juga kayak dot count, bisa kayak kalian chain gini loh, kayak ada filter terus di count. Bisa juga kayak kalian filter, bisa juga gini misalnya year underscore underscore GTE greater than or equal to 2 misalnya. Bisa juga begini. Lalu bisa juga kalian kayak setelah ini kalian kayak order by misalnya name. Name begini. Coba ya bisa apa enggak? Tuh bisa nih, dia jadi dapetin dia filter yang year-nya greater than or equal to 2, habis itu dia order by name sendingly. Kalau mau disending gimana? Gampang, tinggal minus doang, minus name gitu, langsung disending. Ya, jadi enak ya, ini semuanya udah provide, udah built-in semua, jadi gampang banget kalian mau dapetin data, nggak usah kalian nulis SQL yang aneh-aneh. Ini kalian tinggal lihat documentation aja, semua metodenya banyak banget di situ. Oke, jadi ini ya ini cuma buat get doang, tapi kalau create ya masih banyak kayak metode lainnya lah yang kayak create bisa kalian kayak subcom, bisa kalian kayak dot create misalnya bisa begini, bisa kayak dot create misalnya name sama dengan misalnya sample name misalnya year-nya satu, ya tinggal begini doang langsung udah ke create gitu. Ya jadi banyak lah ya, delete juga bisa, kayak update juga ada banyak. Jadi as a reference kalian bisa lihat documentation Django. Maybe I should have shown this earlier, tapi ini documentation Django sekarang versi 5 ya yang terbaru. Meskipun yang pintu kayaknya belum di migrate ke yang terbaru. Jadi maybe we need to do that. Kita ke documentation di sini, kita bisa ke bagian nih. Kita ke bawah aja. Ini yang nih, the model layer misalnya. Bisa kayak kalian lihat aja deh yang kayak kalian maunya yang mana. Misalnya mungkin mengenai introduction to models. Misalnya nih, query set method reference. Kayak ini kalau kalian punya objek query set, nih kayak methods that return query set. Tadi kita cuma bahas kayak filter, order by, ada banyak nih kalian nih lihat aja. Gue juga nggak tahu semuanya guys. Gue cuma pakai kayak, berapa doang dari ini semua. Ya, tapi ada banyak banget lah intinya. Yang kalian bisa coba sendiri. Again, yang penting kalian aware metodenya ngapain, nge-return apa. Itu aja yang penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aman ya semuanya? Oke, or else mungkin kita
kita do a short break kali ya. Kita break bentar 5 menit, kita balik dalam 5 menit. Kalau ada pertanyaan, taruh di chat aja. Oke, kita break, balik in 5 minutes. Mantap, mantap. Berarti sampai 22.15 deh ya. Oke, Oke, guys. Kalau ada pertanyaan juga boleh silakan drop down di komen apa di message atau langsung unmute aja.
Oke. Udah 22.15, Michael. Kita tunggu Michael. Oke, Michael sudah datang ya. Oke, silakan silakan. Ya, aman ya guys ya. Udah jago-jago semua. Aduh. Nggak apa-apa. Dicerna dulu kalau mungkin terlalu cepat atau gimana. Iya, Nanti masih bisa dipelajari lagi, baca-baca ulang. Tapi at least tahulah apa key term, keywordnya yang bakal kita pakai. Itu aja sih. Oke, aman silakan. ya. Aman Kalau ada ya. yang merasa kecepatan bilang, soalnya Mm-mm. gue gak mau terus lambat karena gue tau udah pada kayak yang bisa sebenarnya. Ini kayak review doang sih. Tapi kalau mungkin yang belum pernah belajar, mungkin dari front end juga nggak Hmm. apa-apa. Silakan tanya juga. Mungkin bakal berguna di kedepannya kan ya. Oke, silakan Mike. Oke, mana tadi ya? Lu panas banget sih. Oke, lanjut tadi sampai Django Shell ya. Oke, sampai Django Shell. Jadi sekarang gue mau nyontek, gue nyalain Copilot lagi ya. Tadi gue disable dan nggak ganggu. Oke, jadi sekarang udah kita bikin begini. Jadi sekarang kita mau try to redo the API. Kita mau bikin API, tapi instead of keyless di code, kita sekarang mau pakai ya inilah database beneran lah. Kita mau pakai database beneran. Caranya gimana? So kita balik lagi ke urls.py. Ya di sini tadi ya get subcom view. Jadi mungkin gua akan komen aja. Jadi kita basically mau nge-redo yang ini, tapi instead of kayak begini kita mau pakai database beneran instead of cuma pakai list doang kayak gitu. Jadi gua mungkin komen aja ini semua. Habis itu bikin dua function baru ya, get subcom view sama get subcom view request. Sekarang mungkin return kosong aja, return business response kosong. Sama juga get subcom detail view. Dia terima request sama oke, nanti deh kita bahas. Harusnya ID sih. JSON response kosong. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari yang get subcom view. Caranya gimana? So, oke, ini kita exit dulu shell-nya. Nah, masih di shell. Oke. Di sini. Subcom itu has no get detail. Oh, get detail subcom view. Balik. Oke. Semoga udah nggak ada error lagi. Oke ya, semoga udah nggak ada error. Oke, sekarang kalau kita ke sini, ke subcom pintu get, sekarang jadinya kosong. Tapi sekarang what I want to do adalah gue mau dapat dari database. Ini kan kosong kan sekarang kan. Aduh, ini kenapa body? Ya, ini badinya nggak pengaruh ya, kayak begini ya. Badinya ke ignore. Sekarang kan kosong. So, gimana caranya? So, simply kita bisa pakai cara yang tadi, yang kita udah lakuin di shell. Jadi, kita bisa import dulu modelnya. From subcompinto.models, kita import model yang namanya subcompinto kayak gini. Habis itu apa tadi? Kita mau dapetin semuanya. Misalnya aja kita dapetin everything. Ya, simply tinggal kalian bilang aja di sini. Misalnya uh, subcoms sama dengan subcompinto.topics.all buat dapetin semuanya. Ini kita dapat yang namanya query set. Kita bisa nggak return query set? Nggak bisa ya. Kita kalau return kita harus namanya serialize dulu. Ya, jadi kita harus serialize kayak gini. Subcom.serialize. Serialize-nya apa? Kita belum define ya serialize-nya apa ya. Jadi di models.py kita bisa define method yang namanya serialize di sini. Serialize itu simpel aja ya, simply kayak kalian kalau tanya apa dari objek kalian ubah jadi in this case Python dictionary. Ya kita misalnya mau ID, name sama year. Ini aja return ID self.id, name self.name, year self.year gitu. Oke ya, jadi coba kita sekarang ke Postman lagi, send. Apa ini? Kenapa begini? Oh, tadi tadi lagi ngeload ya, jadi kayaknya nggak bisa. Coba lagi. Oke, subcom itu has no attribute serialize. Apakah udah di save model.py-nya? Serialize. Benar, benar ya spellingnya ya. Subcom, for subcom in subcoms. Coba reload lagi. Oke, semoga berhasil sekarang. Ya, dapat ya kayak gini ya. Jadi di Postman juga enaknya ada pretty nih, jadi bisa lebih bagus lihat datanya.
Jadi dapat ID, name year, ID, name year, ID, name year. Dan enak ya, gampang ya, cuma berapa baris kode udah dapat kayak gini. Ini kan nanti buat create, jadi kita bisa bilang, ya ini tadi buat create, tapi gua mau sekarang mau coba yang pakai namanya class based views. Jadi Django itu ada function based views. Ini kan function nih. Ada juga yang namanya class based views. Kita cuma coba sekarang yang pakai yang namanya class. Jadi bisa gue coba import from Django.views, import view begini. Kita mau coba pakai class based views. Jadi mungkin begini caranya. Gua akan bikin kelas di sini. Misalnya apa ya? Get subcom, oke subcom view. Lalu di sini gue cuma cukup define method-method yang gue perluin aja. Misal, wah ini udah langsung dikasih sama Copilot. Oke, itu yang push nanti dulu. Push biarin. Jadi kalau get ya simply, jadi basically kalau kalian pakai ini, kalian nggak harus kayak if request dot method sama dengan get ngelakuin ini, if apa else if sama dengan post ini, nggak usah. Pokoknya kalian define aja yang method yang kalian perluin. Kalau yang nggak kalian define ya berarti 405 method not allowed otomatis begitu. Ya, jadi ini salah satu class based views yang paling sederhana, simply ya ini class based views dari Django. Oke, jadi kalau pakai class based views kita juga ganti dong di what-else.py-nya. Kita pakainya begini ya. Sekarang kita akan pakainya views.subcom view. Kalau class based views kita harus pakai method asView begini. Ini kalau class based view. Kalau function kita begini aja. Kalau class ini basically kayak ada method buat kayak kayaknya dia nge-return something lah gitu loh. Jadi kayak function gitu lah intinya gitu. Jadi kalau kalian pakai class based views jangan lupa tambahin dot asView panggil this method. Oke, so basically kalau kalau aku ke sini ke get, I will get, aduh ini dari startup ini attribute error. Wadaw, subcom pintu dot view says no attribute. Subcom view, do you mean subcom pintu? Udah save belum ya? Oke, ini nggak apa-apa ya guys ya. Ini live coding beneran aku nggak bisa ada error apapun yang menimpa gua. So ya, oke. Tadi kayaknya karena belum di save aja, ya, stupid stuff. Oke, jadi udah aman kalau misalnya gua pakai metode lain 405 otomatis kalau pakai class base views ini. Ini 405 method not allowed. Jadi oke, quite good enough. Jadi ini kan udah yang get ya. Sekarang kita mau post misalnya cara buat dapetin data. Cara post. Oke, dia akan menerima request. What do you wanna do? Kalau post kalian cek dulu datanya. Jadi ya basically kalian load datanya kayak tadi. Tapi validationnya kita nggak mau manual begini ya. Oke, ini gue hapus deh, jangan pakai Copilot dulu ya. Jadi udah dapat datanya. Sekarang gimana? Kita bisa begini. Kita bisa create objeknya. Jadi objeknya kan subcom itu ya. I can do something like misalnya new subcom, new subcom sama dengan subcom pintu. Sekarang tinggal kita kasih ID, nggak usah dikasih ya. ID kan otomatis. Jadi yang perlu kita kasih cuma name doang. Name sama dengan data data name, terus year sama dengan data year kayak gini aja. Habis itu kita panggil method ada namanya dot save. Ini udah dikasih sama Django nih. Jadi dot save otomatis ke save subcom pintu ini. Itu kita mau ngapain? Kita mau return. Kita mau return apa? JSON response. Kita jangan lupa serialize yang baru kita bikin nih di subform ini. Statusnya 201. Oke, something like this. Oh ya, sebelum itu mungkin gua mau lihat dulu. Jadi kalau di admin page nih, misalnya kita mau, misalnya yang ini, yang Kartika Villa misalnya. Year-nya 5. Nanti kan udah kita add validation ya di model. Year-nya cuma bisa 1, 2, 3, 4. Kalau gua save, dia nggak bisa nih otomatis langsung keluar begini. Jadi itu bagusnya kalian define di models.py sekaligus sama validation-nya. Kayak misalnya nama nggak boleh empty. Kalau nama empty juga nggak boleh tuh. Jadi enak ya validation-nya otomatis. Oke, sekarang udah di sini, kita udah bikin begini. Let's try to pakai Postman. Kita coba pakai post. So, what have? Oke, tadi gue I submit this kan name Michael biar 3. Oke, jadi harusnya ini ada di database sekarang. Coba ya, let's just refresh. Nih yang tadi barusan gue send subcomping to ID 6 ada di database sekarang. Tapi sekarang ada masalah besar ya, itu misalnya coba deh kalau misalnya year-nya uh, year-nya 100 misalnya, kita send. Dia sekarang masih nerima-nerima aja nih. Jadi sekarang masih kekirim nih. Ada yang year-nya 100 nih begini, nih begini.
Kenapa? Jadi begini, kalau kalian bikin objek, dia nggak otomatis validate gitu guys. Kalau di admin page dia validate. Jadi cara buat validate-nya gimana? Ada caranya. Jadi di sini I can do something like gue apa ya? Gue semoga nggak lupa ya. Kayaknya coba bisa kita try. Kalian tahu try except kan ya? Try except itu kayak try catch di front end gitu. Jadi I can try to ada metode namanya full clean. Oke, thank you Copilot, thank you GitHub Copilot. Kita coba accept ada error, kita return errornya, kita kasih status 400. Jadi ini basically full clean ini dia kayak ngecek validation yang udah kita taruh di sini lah. Apakah memenuhi ini apa enggak? Kalau enggak ya dia ngamuk gitu. Coba ya. Coba kita try again. Postman. Kalau tadi kita year-nya 100, kita send. What will happen? Oke, masih loading. Kita coba lagi. Oke, error nih, here. Ensure this value is less than or equal to 4. Ini udah built-in, jadi gue nggak usah tulis manual error message-nya. Enak ya gini ya. Bayangin kalau fieldnya ada banyak, kan nggak masuk akal. Kalau gue harus satu-satu ngecek, if misalnya year harus integer, year integernya harus 1 sampai 4. Kan nggak masuk akal. Ini enak banget ya. Kalian tulis begini aja, tinggal kalian panggil dot full clean, try. Kalau ada error, dia akan ada exception. Kalau error ya tinggal kalian return errornya apa, kelar. Ya, semoga this is better than the previous one. Ya, that's it buat post. Sekarang coba kita lihat yang detail. Oke, mungkin sebelum itu I want to introduce yang namanya query parameter. Query parameter. Jadi kadang pernah lihat nggak sih guys kalau kalian ke sini kayak kalian misalnya ke subcom pintu kita pakai get. eh, Kadang orang tuh udah nambahin query parameter nih di bagian params di sini. Misalnya kayak kita tambahin misalnya key-nya misalnya kayak year sama dengan 3 ini. Jadi kayak kalian panggil request-nya begini. Ini namanya query parameter ya. Jadi kayak kalian bisa chain, aku mau panggil query parameter kayak key sama dengan value, terus bisa pakai ini ampersand, terus another key sama dengan value. Lalu ini bisa kayak determine apa yang kita dapetin gitu loh. Menggunakan query parameter ini. Jadi ya biasanya kayak kalian misalnya mau filter, mau sorting, ada baiknya kalian pakai implement feature query parameter. So, gimana cara dapetin query parameter ini? Coba ya. Sekarang target kita gini deh. Misalnya kita mau bikin, kalau kita tambahin query parameter year sama dengan angka, dia bakalan nge-return ke kita, dia bakalan filter yang year-nya sama dengan value ini. Anggap aja begitu misalnya. Caranya gimana? Coba ya, kita mungkin di sini coba gua print dulu, print request. Ini karena, oke, Copilot-nya udah tahu lagi. Ada object request.get, which should be a dictionary. Coba kita print type-nya juga ya. Semoga aja benar. Oh ya kayaknya kayak dictionary sih. Tadi pilotnya udah kasih begitu. Kayaknya fix dictionary. Coba ya. Let us try to make a request sekarang ke get. Gue mau dapetin ini here sama dengan 3 di belakang ini. Oke, tunggu dia masih ngeload. Oke, kita dapat oke, book not exactly a Python dictionary, tapi namanya querydic. Ini mirip banget sama dictionary. Ya, kita dapat here sama dengan array ya di sini ya. Array ini is this array atau string? Oke, array consisting of string. Jadi ini bukan integer ya, ini adalah string. Itu perlu kita keep in mind sekarang. Karena kita lihat begini harus hati-hati nih. Karena kan ini kan integer kan di database-nya. Kalau kita filter string ya nggak ada dong, ya kan? Jadi harus hati-hati. Oke, we get this query dictionary. Jadi kalau query dictionary, what we can do? Jadi what we can do is like this. Kita harus hati-hati. Kalau misalnya year-nya nggak dikasih, ya udah kita dapetin semuanya. Kalau year-nya dikasih, baru kita filter yang this year only. Begitu kan kita maunya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita bisa coba begini. Misalnya here filter sama dengan request.get begini. Misalnya here. Oke, ini kalian semoga tahu ya. Semoga Python kalian kuat. Intinya kalau di dictionary, I try to get the this key here. Coba ada nggak yang key-nya itu year value-nya apa? Kalau ada dia akan dapetin ini. Kalau nggak ada dia akan default to none. Begitu. Ya, jadi intinya begitu. This is the year filter. Terus gue bisa tambahin if year filter kalau nggak sama dengan non, gue mau ya udah filter nih subcom sama dengan subcoms.filter. Jadi queryset ini kan objeknya dia return queryset kan. Queryset itu punya metode filter. Ya kita bisa filter year sama dengan year filter. Tapi ini integer apa bukan? Itu dia. Coba deh kalau sekarang kita tes apakah error apa enggak. Coba kita tes sekarang. Apakah error? What happened? Bentar ya. Ini oke-oke aja. Apakah filter year-nya? Sepertinya dapat filter. Oke, what happens? Now I don't know. I do actually don't know what happens. Kita dapetin year.
year sama dengan year filter. Oke, kita kita coba gini deh. Let's try to debug. Kita coba print year filternya. Gua mau tahu dan type-nya juga penting. Type-nya. Type-nya apa? Karena doesn't seem to work kan sekarang kan. Gue curiga sih kayaknya gara-gara type-nya. It seems like because of the type. Kita coba aja. Let's see sini. Tiga kelasnya string. Oke, kita dapat tiga kelasnya string. Jadi we just need to convert this to ya, integer. Tapi mungkin kalian bisa pakai nanti lah bisa kayak pakai try except buat kayak string it's ya, kayak stringnya itu bisa kalian convert ke integer. Terus kalau nggak kan nanti 500 dong. 500 kalau nggak. Oke, oke aman ya. Kita ada filter semuanya yang year-nya 3. Ya, jadi bisa kalian do something like this. Mungkin gue tulis aja sini to do. Mungkin to do bisa kayak pakai try and accept, kayak make sure year filter string can be converted to in lah. Ya kayak gini lah. Oke, tapi you get the point lah intinya. Kayak this is query, this namanya query parameter, bisa buat kayak filter, nge-sort. Kalau nge-sort ya tinggal kayak order dot order by. Tapi hati-hati aja ya. Tadi lah beberapa hal yang harus hati-hati. Kayak pas kalian filter, jangan sampai kayak 500. Jangan sampai kalau kayak ini yang dihilangin jadinya error gitu. Karena kalau gua nggak cek if where filter, gua filter aja ininya non ya error kan 500. Jadi hati-hati aja. Oke, that's about query parameter. Sekarang kita coba ke subcom detail view. Subcom detail view tadi sekarang kita mau coba bikin yang buat update sama delete juga. Let's try to make it. Jadi kita bikin kelas baru, namanya subcom detail view. Kalau yang get, oke sekarang kita getnya aduh ini kok kayak terlalu OP. Udah lah ya. Oke, subcom detail view di URL.py. Sekarang gua nggak mau pakai name lagi, gua mau pakainya ID, gua mau pakai integer ID. Jadi tadi kan kita based on name, sekarang mau pakai ID, jadi integer ID. Jadi kalau kita ke garis miring subcom pintu, garis miring any integer, as long as it's not a string, nggak ada karakter, nggak ada simbol, kita bakalan nge-call function ini. Jadi views dot, kita pakai class base view ya. Jadi kita pakai ini subcom detail view dot sview. Oke, sekarang di views.py, ya, jadi kalau get, basically kalian, tuh ini kenapa nih? Basically ini sama kayak tadi, kayak kita coba dapetin yang ID-nya ini. Kalau error nggak ada, kalau error does not exist, kita akan return not found, terus statusnya 404. Kalau found ya kita simply serialize aja, terus 200, begitu. Coba ya, misalnya kita subcom pintu garis miring ID 1 misalnya. Ada nggak yang ID-nya 1? Terusnya ada. Jadi ya kita dapat 200. Oke. Kalau ID-nya 1000 kayaknya nggak ada kan 1000. Kalau kita send, what will happen? Oke, error ID not found gitu. Oke, ya should be oke kan? Should be aman harusnya. Sekarang coba kita bikin yang buat update. Kalau update kita bisa pakai method namanya put. Jadi method ini ada banyak banget sebenarnya ya. Nggak cuma get, post, put, delete aja, tapi kayak in general ya this is the common one lah. Kayak kalian you can even create your own method name gitu loh. Even though it's kind of bad karena nggak ikutin convention, tapi ya kalau put, aduh ini copilotnya apa? Gue ngertiin dulu. Oke, kalau put kira-kira apa? Kayak biasanya kalau if you don't know what to do, biasanya I like to like uh, make a pseudocode gitu lah. Basically kalau put itu kan basically kayak you get if ID is valid, get the instance kan get the model. Kalau ID-nya valid, kayak gini kita try to get kalau valid. If not valid, return 404. Setelah valid apa yang terjadi? Kalau valid, what should we do? Oke, kita mungkin kan mau get the data from request.body kan, terus validate the data, validated. Kalau misalnya if valid ya update the instance, save it, return to 100. Otherwise kalau nggak valid, misalnya year-nya diganti jadi year 1000 kan nggak valid. Ya kita return 400 sama error message-nya. Jadi I think yang paling penting adalah you know what to do dulu. Kalau kalian udah tahu what to do, tinggal masalah sintaksnya aja kalian figure out. So ya kayak gini, ini this is so common sampai ya Copilot udah bisa generate sintaksnya kayak gini. Oke, so ya mungkin ada beberapa shortcut kayak we can do this, tapi I like to do. Nah, oke, I think it's okay lah. We can just do this. Uh, Actually, gue penasaran ini. Bisa deh from Django.shortcuts import get object on 404. Coba let's try this one. Ini kayak subcom sama dengan get object on 404. Subcom itu ID sama dengan ID. Coba sekarang kita return empty JSON dulu. Kayak gini.
Coba ya kita lihat di sini. Eh, Iya, oke, error ID not found. Oke, jadi kita bisa mempersingkat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, begini aja cukup. Oke, itu another help from Django, dipersingkat lagi supaya nggak usah tulis kepanjangan. Terus ini, get the data from requested body validated. Gimana? Data sama dengan, come on, Copilot help me. Oke, JSON-nya di load lagi. Habis itu, what we want to do, eh apa lagi, subcom. Oke, kita kan mau tadi struktur code-nya, get the data from requested body validated. Validate itu basically kayak kan kayak kita udah dapat objek subcom nih. Kita coba update name sama year-nya jadi yang dikasih ini. Terus kita coba full clean, apakah oke apa enggak. Kalau misalnya dia update tapi datanya jadi nggak aman, kayak year dia ganti jadi 1000, ya exception, kita return 400. Kalau kalau enggak, kalau valid-valid aja, kita mau ngapain ya return, kita serialize aja return 200 misalnya. Oke, ya semacam kayak gitu lagi sini bisa dites sendiri. I'm pretty confident harusnya this one works. Tapi ya udah kita nggak usah buang waktu, langsung aja kita bikin yang delete misalnya. Kalau delete ya juga sama, simply get the object. Kalau misalnya ID-nya nggak valid, apa? Return 404. Kalau valid ya tinggal delete the object. Coba yang delete. Nah, tinggal kalau delete kan mungkin kayak cara delete objeknya gimana? Mungkin kalian tinggal search di Google aja caranya gimana. Ternyata ada method delete, gampang banget, tinggal subcom.delete. Habis itu ya udah, tinggal kalian return, bisa terserah kalian mau return apa. Mungkin gue mau return kosong aja, return kosong. Habis itu status 204, no content. Kalau delete biasanya suksesnya itu 204. Ya, ini statusku tinggal kalian Google aja lah, nggak usah dihafalin. Tinggal kalian Google aja best practice-nya berapa, berapa, berapa. Oke, coba ya, mungkin kita coba yang delete deh. Misalnya kita lihat database sekarang. Database sekarang ada yang, ada tadi kan yang tahunnya 1000 ini nih. Apa, yang year 100, ID 7, kita coba delete sekarang. Kita coba ID 7, kita delete. Semoga it works. Oke, 204 no content. Kalau gua refresh admin page-nya, harusnya udah hilang nih sekarang yang 7. Oke, udah hilang kan? Oke. Ya, so should work sekarang. This is ya, the basic API. Ada pertanyaan so far? Oke, ini kita agak telat. Aduh, apa ini? Not found. Oh, oke. No, I think I get it. Oke, kayaknya get objects or for over ini dia nggak return JSON ya, tapi dia return template kayaknya. Kayaknya nggak bisa pakai ini. Aku baru nyadar. Dia nge-returnnya template kayaknya, guys. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa lah, kopasnya aja berarti. Kayak ya, karena dia nge-return template bukan JSON, guys. Jadi bukan buat REST API. Aku gua baru sadar. Ada pertanyaan nggak guys so far mengenai ini? Ya, this is kayak the very basic. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, seems like everything is going fine. So next kita apa lagi ya? Django Models. Kita baru kayak section 3. Section kita masuk lagi ke Django Model yang kita mau bahas mengenai cara ngubah-ubah something di model.py. So, misalnya aja deh. Oke, this one everything is safe right now. Semuanya aman-aman aja. Misalnya sekarang gini, kita mau ubah models.py. What should we do kalau kita mau ubah? Misalnya kita mau nambahin field baru deh. Kita mau nambahin misalnya phone number, misalnya phone number. Biar gampang nggak usah gue validate kayak char field aja maksimum misalnya 4, maksimumnya 8 karakter aja deh biar nggak lama nggak usah divalidate itu number. Oke, misalnya phone number maksimumnya 8. Gue mau nambahin ini. Terus what should I do? Apakah gue langsung run server aja? Jangan lupa ya, tiap kali pokoknya kalian edit model supply, jangan lupa make migration sama migrate. Make migration itu seperti kalian bikin instruksi buat instruksi yang di sini. Ada changes apa ke database, lalu kalian migrate buat apply the changes. Jadi coba kita make migration sekarang, harusnya ada error. Kira-kira ada yang tahu kenapa error? Coba, aduh lupa pakai S lagi, aduh. Cache kan tadi make migrations. Oke, oke, apa ini? Impossible to add a non-nullable field phone number. Ya, jadi mesti nanti pas kalian develop pasti bakalan ketemu-ketemu yang kayak gini lah. Ini kayak logic aja deh, kayak gue mau tambahin field phone number, tapi dibilang kan database-nya udah ada nih. Kalau gue mau tambahin field phone number, jadi buat data-data yang udah ada ini, phone number-nya gimana? Mau apa value-nya dong? Phone number-nya value-nya mau apa? Buat existing data ini ya, buat existing columns yang udah ada. Jadi di Django itu by default dia nggak boleh null, nggak boleh empty.
sebagai value-nya. Jadi jadi kalau gue gini doang, jadi dia jenggonya assume kalau gue phone number nih harus ada, nggak boleh nggak ada. Jadi jenggonya komplain dong, impossible, nggak bisa dong, gue mau tambahin phone number, tapi by default harus ada phone number harus diisi, tapi udah ada data, udah ada existing data di sini, data-data ini gimana ya, phone numbernya kosong dong, gimana jadinya? Ya kalau begini, nih Jenggo kasih solusi bisa gue provide one of value, bisa gue kayak langsung aja tulis kayak random value buat isi, atau bisa quit and manually define the default value. Contohnya, oke, gua quit dulu deh. Jadi ada beberapa opsi kalau gua quit. Tadi bisa bisa gua begini, bisa gua misalnya bikin dia, coba ya, misalnya gua bisa kasih default value misalnya empty string gini. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah sekarang. Gua make migration harusnya bisa. Coba ya gua make migration. Jadi jenggonya jelas, oke. Jadi gua bikin phone number ini harus dikasih kalau ada user kasih request baru, terus panggil metode ini full clean, mana nih full clean yang ini harus ada. Tapi buat yang existing kalau nggak dikasih ya defaultnya ya simply empty string gitu aja. Itu bisa jadinya. Coba ya gue hapus lagi ya, gue hapus dulu, gue hapus lagi, terus let me try to do a different way. Bisa nggak kalau begini misalnya, gue misalnya di sini ini yang sama dengan true, null sama dengan true. Jadi ya ini bisa cari documentation lengkapnya, tapi intinya blank sama dengan true ini artinya kayak user validation side, artinya gue allow user nggak kasih gue data apapun, boleh. Null sama dengan true artinya di database boleh kosong, in this case ya berarti boleh empty string gitu. Jadi jadi intinya boleh kosong lah, intinya gue bilang boleh kosong. Nah, kalau gini juga boleh, aman-aman aja. Karena gue explicitly say boleh kosong. Karena by default nih, kalau gue nggak kasih, dia by default tuh kayak blank sama dengan false, jadi nggak boleh kosong, misalnya harus kasih something. Ya, begini bisa. Jadi kita bisa migrate sekarang. Python minutes.py migrate. Buat migrate all the changes. Oke. Ya, oke. Udah aman. Udah migrate changes-nya. So, harusnya phone number-nya sekarang yang ada di sini harusnya masih kosong. Aduh, lupa di restart, di run dulu lagi. Ya, harusnya masih kosong jadinya. Nah, tapi jangan lupa ya, hati-hati ya guys, kalau kalian update gini itu ada mungkin kalian harus update beberapa code kalian lagi yang lain. Misalnya tadi method serialize kan sekarang belum ada phone number. Kayak di sini phone numbernya kosong ya, jadi yang existing semua phone numbernya jadi kosong. Terus di sini nggak ada phone numbernya. Mungkin kita mau nambahin phone numbernya ke admin page, tinggal kalian tambahin di sini phone number, phone phone number. Lalu misalnya kalian mau get phone numbernya juga aja, tambahin aja di serialize, kan serialize kalian tambahin phone number ya, tinggal tambahin di sini phone number, mau ke pilot. Oke, dapat phone number. Itu aja. Jadi kalau gua sekarang make a request, harusnya sekarang udah ada phone number walaupun kosong semua isinya. Method not allow. Oke, gua masih pakai method delete. Kita ganti jadi get. Ya, phone numbernya null semua. Sekarang boleh null karena tadi gue udah tulis di sini null sama dengan true. Artinya database-nya boleh kosong. Kalau gua nggak tulis null sama dengan true, by default dia false. Dan tadi harusnya nggak boleh make migration, nggak dikasih. Karena kan gua nggak provide default. Jadi ya hati-hati aja kalau kalian ada error, kalian baca baik-baik itu kenapa, kalian investigasi. Oke, ya pokoknya rule of thumb-nya tiap kali kalian tambahin model baru, kalian edit anything, misalnya as simple as kalian misalnya name harus unique, misalnya kalian tambahin unique sama dengan true. Ya kalian jangan lupa, pokoknya kalian harus make migration sama migrate gitu. Kalau misalnya name-nya udah ada yang unik, gimana di database? Yang ngomel jenggonya, nanti pasti ada error. Kalau misalnya udah ada yang sama, dia pasti error. Ya, jadi ya pokoknya my tips kayak baca aja lah, ada error, baca baik-baik error message-nya kenapa. Harusnya lumayan jelas Jenggo. Udah kasih tahu kayak kenapa error gitu. Oke, mungkin kita akan belajar model relation ya sekarang. Oke, kita kita cepat aja, kita akan ngeras mungkin beberapa, gua cuma kayak sedokut-sedokut aja model relation. Jadi model itu bisa punya relation ke model lain. Jadi eh, ada namanya kita bilang one to one relation, one to one, one to one itu ya simply kayak ada satu model, misalnya ada table nih, ada table di sini. Satu table ini dia itu simply nge-map dengan something else kayak satu-satu gitu. Misalnya row ini map sama yang ini, row ini map sama ini. Basically ya one to one relationship inilah misalnya kayak gini lah. Jadi mungkin the use case kalau kayak data data user misalnya kebanyakan gitu loh, kayak data user ada kayak data pribadi, ada data ini.
mungkin it helps to scale the database daripada kayak satu model kebanyakan field sampai kayak ratusan, mendingan kalian bisa pisah gitu. Terus pasti kalian define relation. Jadi biasanya di SQL itu, relation itu berarti kayak kalian kasih tahu kayak misalnya ini ID satu, sini ada kayak namanya, di sini kayak misalnya eh, yang ID satu di table A, misalnya di table A, dia correspond to misalnya ID kedua di table B. Jadi cukup kayak nge-store ID table B aja, something like this lah. Ya, di database levelnya mungkin something like this. Tapi di Django-nya mungkin a bit simpler syntax-wise. Again, tinggal lihat documentation aja. Mungkin ada kayak models dot one to one. Coba ada nggak? Models dot one to one. Ini ada one to one field. Bisa jadinya ya. Jadi bisa dicoba-coba aja itu. Method lengkapnya lihat documentation aja. Selain one to one, ada juga one to many, atau kita ngomongnya sebagai foreign key atau FK, foreign key. Foreign key itu basically kayak kayak one to many. Jadi misalnya apa ya relationship one to many? Misalnya mungkin subkompin satu 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 orang nggak boleh satu subkom kan ya, nggak boleh dua subkom kalau nggak salah. Jadi oke, jadi misalnya misalnya subkom pintu deh, misalnya ada kayak komite pintu, misalnya tag, misalnya ada tag, misalnya lagi ada CM misalnya, terus ada juga misalnya di sini subkomnya misalnya, aduh udah kelamaan, misalnya ada A B C D. Jadi kalau misalnya satu subkom cuma bisa ada di satu komite, tapi satu komite bisa mengandung banyak subkom, bisa nol, bisa satu, bisa dua, bisa lebih, itu artinya subkom ini mempunyai hubungan foreign key ke komite pintu. Ya, atau itu kayak one to many relationship lah, kayak ini one to many. Jadi misalnya misalnya A sama B ada di tag, C sama D di CM misalnya. Jadi di database-nya kalian bisa bayangin ada kolom baru nih, kolom ini kayak foreign key-nya. Basically dia kayak mengandung ID komitinya. Misalnya subkom A dia ada di komite ID satu, ya komite ID satu misalnya tag, ada data lainnya misalnya kayak apalah gitu. Misalnya ini di ID satu juga ya. Beginilah kayak di database-nya begini di database levelnya. Oke, selain itu ada kita bahas apa lagi? Oke, one many to many kan, many to many. Kalau many to many itu bisa dibilang mungkin murid di sini sama kayak mod sekolah lah. Kayak mod misalnya ada misalnya mod kalkulus 1 MH1100. Ini kan satu mod bisa diambil banyak murid dan satu murid bisa ambil banyak modul kan. Nah, itu namanya many to many relationship. Many to many. Many to many itu sebenarnya bisa dibilang misalnya kayak misalnya ada model A punya hubungan many to many ke B, itu sebenarnya sama aja kayak kalian bikin table C dengan dua foreign key, satu foreign key ke A, satu foreign key ke B, if that makes sense to you. Sama aja kayak gitu di database levelnya. Ya, jadi misalnya 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 ada satu dua tiga, misalnya misalnya eh, table B ada misalnya ada ya aduh pakai apa ya? Misalnya di Romawi deh satu dua begini, ada satu dua begini. Jadi misalnya kalau satu, oke, misalnya misalnya kayak satu, misalnya ada hubungan mini to mini begini misalnya satu hubungan ke sini. Ya, ini contoh aja. Misalnya kayak gini deh, something like this. Then the table C can contain like satu, terus Romawi satu, satu Romawi dua. If that makes sense gitu loh. Jadi kayak mini to mini relationship itu basically begini di database levelnya. Ya kayak kalian sama aja kayak bikin table baru, lalu kalian bikin dua foreign key. Tapi di Django everything kayak gini bisa jauh disimplified. Jadi di Django bahkan ada kayak foreign key, ada juga kayak many to many. Dia langsung bikin otomatis dia dia di balik layar langsung bikin kayak table ketiganya itu loh. Jadi makanya Django so powerful. Karena kalau nggak kalian bayangin manual harus tulis SQL, harus kayak join join query, wah itu rentan salah. Ya males kan guys kayak gitu. Oke, kita coba aja contoh very simple with this. Jadi coba misalnya gue mungkin mau bikin model baru di sini. Let's try ya. Kita try very quickly sekarang. Misalnya mungkin committee pintu. Misalnya committee deh, committee. Misalnya committee simple aja deh ya, cuma ada name aja nama komitinya misalnya kayak tag atau apa. Misalnya Charfield, mungkin gue end in 5 minutes. Ya, in 10 minutes maximum. Next line-nya misalnya 20 deh, misalnya 20 apa lagi? Oh ya, foreign key-nya di sini ya. Jadi subcom pintunya yang harus ada foreign key ke committee. Karena kan, again, satu satu committee bisa punya banyak subcom, tapi satu subcom cuma bisa satu committee. Jadi di sini gue bisa bilang kayak in committee,
sama dengan models.foreign key ke ini, ke committee, ke model committee di sini. Habis itu di sini ini ada on delete, ini baca documentation aja. Ini berarti kayak kalau gua delete relationship-nya, what will happen? Misalnya deh, pintu tag dibubarin, apa yang terjadi sama subcomnya? Kalau in this case model.cascade, kalau di delete, ya semua subcomnya udah nggak ada lagi. Kalau pintu tag udah nggak ada, dibubarin, di delete, semua subcomnya otomatis ke delete misalnya. Begitu. Itu misal satunya. Dan juga kayak apa aja ya, lupa gua sih. Ada juga kayak protect, kayaknya nggak boleh selama masih ada relation, kayaknya nggak boleh di delete. Ada juga yang kayak set null, ya ada kan kayak set null, tapi harus ada blank sama dengan true. Ya begitulah, banyak banyak lah optionnya. Ya sama agen ya, gue harus set ini ya. Kalau gue nggak set bisa apa nggak? Kalau gue nggak set, nggak bisa gue make migration karena doesn't make sense dong. Gue mau make migration gimana? Nggak bisa gue migrate karena yang existing data kan kosong. Jadi mungkin at least bisa gini deh, bisa mungkin gue bisa bilang null sama dengan true, tapi misalnya blank sama dengan false. Maksudnya ini kosong boleh, tapi kosong ini kosong karena yang udah existing, yang udah terlanjur ya udah kosong nggak apa-apa lah, semua nama-nama di sini kosong nggak ada committing nggak apa-apa. Tapi yang baru-baru blank ini validation related. Jadi yang data baru yang datang nggak boleh sampai kosong. Tapi di database boleh kosong. Buat yang existing data boleh. Ya bisa kayak gini misalnya. Jadi ya banyak option, tinggal kalian kayak make migration, tinggal kalian migrate, tinggal kalian migrate. Oke, tinggal migrate. Jangan lupa make migration, migrate satu paket. Kita mungkin coba bikin API terakhir kita ya. API terakhir kita itu as simple as cuma ngedapetin misalnya ada committee. Oke, kita mungkin ke admin page dulu. Kayaknya kita nggak sempat buat bikin postnya ya. Kita mungkin bikin get-nya aja. Ya kita run dulu servernya. Kita run servernya. Oh, area. Aduh, lupa didaftarin di admin page. Ya, daftarin aja. Website register. eh komik. Ya kayak gini aja. Register komitinya. Habis itu di committee. Di admin page ada committee harusnya. Coba refresh lagi, refresh. Oke, ada committee. Nah, ini kita bikin committee dulu deh. Misalnya bikin bikin cepet aja deh, bikin dua. Misalnya tag, misalnya STM. Udah, dua aja cukup. Habisnya subcom pintu bisa 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 bikin baru-baru lah. Misalnya komitinya, aduh, komitinya komite objek satu dua. Aduh, ini ya STR-nya ya guys ya, tambahin STR di sini ya, tambahin STR. Come on, Copilot help me. Oke, ya kayak gini lah ya, kayak gini supaya lebih jelas. Ya kayak gitu. Udah nggak apa, kita bikin dia ke committee objek satu aja deh. Bikin dia committee objek satu. Aduh, pas pas ini lagi, pas. Oke, semoga aman. Kita mungkin ubah ini deh. Kita langsung aja ubah komitinya ke komite satu. Oke, sekarang kita mau coba mungkin as simple as bikin API buat dapetin committee sama semua subcomnya. Jadi again, saya gitu-gitu aja guys. Tinggal mungkin mungkin bisa kayak pet, misalnya kayak committee, bisa mungkin kayak slash ID-nya, bisa kayak ID. Tapi kalau kalian bikin slash ID, jangan lupa ya kan, kalian perlu tahu committee apa, ID-nya apa. Mungkin kalian bikin API lagi buat dapetin semua committee sama ID-nya. Jadi cuma committee doang mungkin, habis itu baru yang dapetin detail anggotanya dipisah, API-nya boleh begitu. Oke, get committee by ID. Ya, kita cepat aja di sini. Get committee by ID. Get committee by ID. Apa get committee by ID, kita basically dapetin committee-nya dengan ID tersebut. Committee-nya lupa diimport, jadi kita import dulu di atas. From models kita import committee. Oke, kita dapat committee-nya. Habis itu apa? Sekarang kita cuma nge-return committee doang, tapi kita juga mau dapat misalnya subcom-subcomnya juga. Jadi mungkin bisa kita bilang kayak subcoms sama dengan committee dot, ya bisa begini juga bisa nih, subcom itu dot object dot filter committee sama dengan committee. Tapi di sini I can make di models.py, I can actually make belum dibikin ya. Uh, Ya, related field. Related field ini jadi kalian bisa kayak reverse access lah gitu loh. Kayak kalau kalian punya committee object, kalian bisa bilang dot subcoms, kalian dapat semua subcomsnya.
kayak gitu. Django does some optimization di balik layar juga lah, kayak gitu. So ya, bisa kalian coba begitu, .subcoms, committee, bisa gak ya sekarang? Subcoms.all, oke, kayak gini. Ya, jadi ya mungkin gue mau mau returnnya misalnya committee details, misalnya committee dot serialize, terus habis itu subcoms-nya ya basically you serialize the subcoms list. Ya, kayak gini. Ya, komitinya gue udah bikin belum ada serialize, belum dibikin lagi. Aduh, bikin serialize di sini. Nah, ini third ID sama nih. Oke, sorry ya, ini agak cepat mungkin. Tapi ya basically gitu-gitu aja. I hope you get the logic at least. Kalau kita ke committee satu, coba bisa nggak dapet gak? Oh, error. Oh, I forgot filling. Pasti ini. Page not found. Udah gua taruh di URL belum? Committee, garis miring, integer ID. Subcom itu garis miring committee. Bener ya spelling committee-nya? Oh, lupa, lupa. Slash. Gitu. Oke, dapat ya committee-nya. Ya, dapat committee details. ID-nya satu, name-nya tag, subcoms-nya ini semua. Kalau misalnya dua, harusnya subcoms-nya kosong. Ya, jadi gitu lah guys. Kalian tinggal main-main aja. Oke, mungkin singkat aja di in the next like 5 minutes, sedikit aja gue mau bahas kayak authentication, authorization. Authentication penting buat kayak authenticate user, basically kayak make sure usernya itu udah login. Jadi authentication banyak jenisnya, ada kayak yang session, ada juga yang token. Uh, Mungkin kalau token itu udah logic itu mungkin as simple as kalau mungkin buat tulis sudoku code-nya ya, kayak kalau token itu basically kan kalian mau bikin kayak username sama password kan. Passwordnya kalau kalian mau store database jangan lupa di hash. Hash itu kayak one way function. Tapi kalian nggak bisa refer ke. Jadi kayak kalian kalau ngecek database, kalian kayak ada random string itu namanya hash value-nya. Kalian nggak tahu itu apa. Jadi kalian nggak tahu password orang. Tapi kayak orang bisa validate passwordnya dia benar apa enggak. Ya itu ya itu kayak buat mau bikin user sama password. Kalau authenticate, basically kayak mungkin salah satu yang populer kayak token authentication. Simpelnya itu kayak kalian ngecek apakah username-nya sama dengan password. Kalau sama, maka mungkin mau store unique token di usernya. Unique token kayak gue generate some token yang panjang di user modelnya, terus kasih kayak expiry date. Terus basically setiap kali usernya bikin request, mungkin taruh tokennya di header misalnya kayak gitu. Jadi itu it means the user is authorized. Kalau misalnya usernya nggak authorized, bisa return 01 unauthorized. Jadi ya it's basically the same thing, cuma kayak di-explain aja. Mungkin ada user, mungkin di atas satu di sini, mungkin sebelum get kayak kalian cek dulu if user is authenticated, tinggal kalian bikin functionnya gimana cara ngecek user authenticated apa enggak. Kalau nggak authenticated, dia return error. Kalau nggak, baru lanjut. Jadi juga kayak 403 forbidden itu related to permission. Jadi permission itu kayak user bisa authenticated, kayak udah tahu usernya siapa, tapi bisa jadi kayak the user doesn't have sufficient access karena usernya misalnya cuma user biasa bukan admin. Bisa juga begitu. Ya, jadi we don't have time for that, tapi itu basically uh, the general idea about authentication authorization. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Mungkin dikit mengenai test case. I think last thing, okay, I think the second last thing, test case. Di test.py ini kalian bisa bikin tes. Gue nggak akan kasih lihat sekarang karena lumayan nguli dan lihat documentation. Tapi basically di test case ini kayak kalian test your functionality. Make sure your code is correct by coding a test case. Jadi biasanya pas kerja itu gue suka kayak setelah gue kerja, gue ngeran semua test case. Make sure I don't break any other feature. Make sure gue nggak ngerusak kode orang lain. Terus bikin test case for my own code begitu. Case itu biasanya simply kayak kalian kayak prepare mungkin kayak prepare namanya picture atau kayak fixture atau sampel data. Kayak misalnya prepare soal ada user bisa kalian bikin kayak mock data gitu lah. Terus basically ya kayak kalian bisa bikin kayak make a request